Terdeteksi inang yang sengsara, ingin membalas dendam dan sukses dalam semalam. Apakah Anda ingin mengikat sistem? Setelah sistem terikat, sejumlah besar uang tunai dapat dibelanjakan sesuka hati. Apakah inang ingin terikat? Awalnya saya pikir itu hanya lelucon, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah memasukkan 3 angka 6 secara acak, saya benar-benar terikat. Sistem Dewa Ticon tertinggi. Saat ini, suara sistem telah terdengar. Selamat kepada inang karena telah berhasil terikat. Pertemuan. Apakah Anda ingin membukanya? Tunggu apa lagi? Buka dengan cepat untukku. Ding, selamat kepada inang karena telah mendapatkan 100 juta uang tunai yang telah disimpan di kartu hitam emas tingkat tertinggi global. Ding, selamat kepada inang karena telah mendapatkan peningkatan indeks energi vital tubuh acak sebanyak 1 kali. Apakah ingin ditingkatkan? Apa itu indeks energi vital tubuh? Saya bertanya dengan sedikit bingung. Ding, indeks energi vital tubuh meliputi tinggi badan, penampilan, kekuatan, kecepatan, kebugaran fisik, DLL. Kalau begitu, cepat gunakan. Apakah akan disimpan untuk tahun baru? Ding, berhasil digunakan. Selamat kepada inang karena telah meningkatkan penampilan. Sedang ditingkatkan. Mohon tunggu. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang langsung membuat kepala saya berdengung. 3 tanda tanya hitam langsung muncul di dahi saya. Apa yang terjadi denganmu, Bung? Kenapa tiba-tiba meledak? Ding, karena penampilan inang selain penonton di depan sudah menjadi yang tertinggi. Peningkatan paksa barusan menyebabkan korsleting sistem dan hampir meledak. Sistem menjelaskan dengan nada sedih. Ya ampun, apakah sistem Anda dapat diandalkan? Ding, selamat kepada inang karena telah mendapatkan mobil sport edisi terbatas global, Leap, dan disertai dengan keterampilan mengemudi tingkat tinggi. Mobil sport telah diparkir di tempat parkir di jalan 300 meter dari kampus. Begitu sistem selesai berbicara, sebuah kunci mobil berwarna hitam emas muncul di saku saya. Bersamaan dengan itu, ada juga kartu ban berwarna emas. Bung, apa yang istimewa dari kartu ini? Kelihatannya sangat keren. Ding, kartu ini adalah kartu berlian emas yang dikeluarkan oleh Hin Shichai Fanglu Jiafu. Hanya ada 10 di seluruh dunia. Setelah memegang kartu ini, bank-bank di seluruh dunia akan mematuhi Anda tanpa syarat. Anda dapat melaksanakan semua hak. Selain itu, kartu ini tidak akan mengungkapkan semua informasi Anda, termasuk uang dan bawahan. Jadi Anda dapat berbelanja dengan bebas tanpa khawatir akan diselidiki. Tingkat kerahasiaannya sedikit lebih tinggi daripada pemegang kartu lainnya, yaitu Shikesin. Mendengarkan penjelasan sistem. Saya juga menghela napas panjang. Awalnya saya sangat khawatir tentang masalah yang mungkin timbul karena tiba-tiba memiliki uang sebanyak 100 miliar. Sekarang saya tidak panik sama sekali. Lakukan saja sesuka hati. Ding. Setelah sistem selesai mengatur, tuan rumah akan dijadikan sosok yang sempurna. Setiap pengeluaran 10.000 akan mendapatkan poin, dan poin dapat digunakan untuk membeli di toko sistem. Semua yang diinginkan tuan rumah, tak terkalahkan. Setelah mendengarkan perkataan sistem, saya membuka toko sistem. Berbagai macam barang membuatku tertegun. Begitu banyak barang yang tidak bisa dilihat habis dalam 3 hari 3 malam. Jadi, aku memilih beberapa yang penting untuk dilihat. Keterampilan, ramuan, seni bela diri, kaligrafi, mahir dalam musik, mahir dalam teknologi peretasan, teknologi mesin litografi, teknologi fusi nuklir terkendali. Sial, sangat hebat. Bantu aku membuka panel pribadiku. Ding, Xinglin Ye Qianli, usia 19 tahun. Tinggi badan 183.1, ketampanan 999, maksimal. Nilai penonton 10.0, kekuatan 3, batas orang normal. Konstitusi 4, IQ, identitas sebagai mahasiswa Universitas Modu. Sial, aku mengangguk dan menyimpan kartu emas dan kunci mobil. Kemudian, aku menarik koperku dan melangkah ke Universitas Modu yang diimpikan para mahasiswa. Sepanjang jalan, gadis-gadis yang lewat menatapku dengan ekspresi tergila-gila. Sesekali beberapa gadis percaya diri maju untuk meminta nomor WeChat, tetapi aku menolaknya satu persatu. Embusan angin dingin bertiup. Sial, aku terlalu berlebihan. Di mana ini? Aku yang tak terkalahkan tersesat lagi. Suara wanita yang manis dan lembut tiba-tiba terdengar dari ponselku. Tetapi sebelum dia melanjutkan, aku langsung menyela. Zirou, jangan bicara dulu. Dengarkan aku. Mari kita putus. Setelah selesai berbicara, aku langsung menutup telepon WeChat. Kemudian aku memblokir dan keluar dari WeChat. Serangkaian gerakan yang tidak lebih dari 2 detik. Begitu terampil hingga membuat orang merasa kasihan. Aku tahu bahwa seri Dewa Kota yang kaya pasti dimulai dengan protagonis yang menyedihkan. Jadi, aku langsung mengajukan putus. Membalasnya. Jika tidak, akan ada adegan tamparan wajah. Saat ini, seorang mahasiswi dari Akademi Musik dan Film. Di asrama, Lin Ruisi sedang khawatir di samping. Zirou, ada apa? Baru saja tersenyum lebar, sang putri berubah menjadi kucing kecil yang menangis.
Pacarku baru saja mengajakku putus. Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba tidak menginginkanku lagi. Tidak bisa. Aku harus bertanya padanya dengan jelas. Kemudian, dia langsung meminjam ponselin Ruisi dan menelepon. Di sisi lain, aku melihat nomor yang masuk adalah nomor asing. Tanpa berpikir panjang, aku menekan tombol jawab. Moshi Moshi, siapa ini? Kianyu. Kenapa kamu mau putus denganku? Aku tidak mau putus denganmu. Bagaimana ini? Ah, ini. Ini benar-benar membuatku bingung. Mungkinkah ini awal dari dikhianati? Apakah aku salah? Aku bergumam pada diri sendiri, lalu bertanya dengan ragu. Kamu tidak mengkhianatiku lalu berdiskusi dengan anak orang kaya? Kenapa bisa begitu? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dan berdiskusi dengan anak orang kaya? Aku selalu menyukaimu. MU0 berkata dengan terseduh-seduh, Zero, aku hanya bercanda denganmu. Karena hari ini adalah April Mop, aku merasa telah salah paham pada MU0, dan batuk beberapa kali karena malu. Kak Kianyu, jangan bercanda seperti itu lagi, aku takut, aku selalu menyukaimu. Aku menyukaimu sejak SMP. Baiklah, Zero, aku harus melapor. Beberapa hari lagi aku akan mengajakmu makan. MU0 menjawab dengan patuh, dan kami pun menutup telepon. Begitu sampai di depan pintu asramaku nomor 308, aku mendengar suara aneh dari dalam. Besar tidak? Besar, besar, besar. Hahaha. Apa aku hebat? Hebat? Gak, ya Tuhan. Kata-kata apa ini? Mungkinkah teman sekamarku adalah sekelompok pria hidung belang? Haruskah aku masuk? Jika aku masuk, reputasiku akan tercemar setiap hari. Aku ragu-ragu di luar pintu. Saat aku berperang batin dalam hati, tanganku tidak sengaja menyentuh gagang pintu. Baka. Pintu terbuka. Selesai. Percakapan Guli dan teman-temannya terhenti tiba-tiba. Kemudian, mereka secara bersamaan melihat ke arah pintu. Hanya seorang pria tampan, bukan manusia biasa, memasuki kamar. Halo semuanya. Aku gemetar ditatap oleh mereka bertiga dan menyapa dengan canggung. Kemudian, aku melihat mereka bertiga sedang bermain game League of Legends. Aku baru bisa bernapas lega. Kepolosanku selama 19 tahun ini terselamatkan. Wah, kamu pasti teman sekamar terakhir, ya? Wajahmu sangat tampan, tapi masih kalah sedikit dariku. Ini adalah kata-kata seorang yang percaya diri dan mudah akrab. Namaku Jin Youqian, kamu bisa memanggilku Lau Jin. Aku berteman tidak peduli siapa yang kaya atau tidak, toh tidak ada yang lebih kaya dariku. Halo, namaku Xiao Yitian. Hobiku adalah programming. Seorang pria berkacamata kurus di samping berkata dengan lemah. Xie Nansing. Pria terakhir bertubuh kekar. Hanya dengan sederhana dan lugas mengucapkan 3 kata. Halo, nama saya Ye Qianyu. Mulai sekarang kita bersaudara. Antar saudara harus saling membantu. Akulah ketua kamar ini. Semua pengeluaran kamar akan aku tanggung mulai sekarang. Aliansi Jin Youqian mendukungku untuk terus berbicara. Ini sekolah. Atau, ketua dipilih berdasarkan nilai. Nilai ujian masuk perguruan tinggiku adalah yang terbaik di seluruh provinsi. Kurasa aku bisa menjadi ketua kamar. Xiao Yitian membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan serius, biar aku yang jadi ketua kamar. Jika ada yang mengganggu kalian, biar aku yang urus. Xie Nansing yang berdiri di sudut juga berbicara. Begini saja, karena ada perselisihan. Menurutku, lebih baik undi saja untuk menentukan urutan. Setelah serangkaian operasi, aku menduduki posisi ketua. Yang kedua adalah Jin Youqian, yang ketiga adalah Xiao Yitian, dan yang keempat adalah Xie Nansing. Sebagai ketua kamar, aku memutuskan untuk mentraktir kalian makan enak malam ini. Kudengar ada hotel bintang 5 di Moda. Namanya Hotel Kyoto. Aku sudah lama ingin mencobanya. Hari ini kita pergi makan di sana. Siapa di antara kalian yang punya mobil? Mobilku hanya bisa menampung 2 orang. Jin Youqian bertanya kepada mereka bertiga. Aku juga punya mobil, tapi masih diparkir di luar kampus. Lau Jin, kau dan Lau San pergi duluan. Aku dan Lau Si akan menyusul. Oke, Xiao San ikut dengan kakak kedua. Setelah Jin Youqian selesai berbicara, dia menarik tangan Xiao Yitian dan pergi. Sialan, jangan panggil aku Xiao San, Lau Xie. Ayo pergi. Tidak lama kemudian, kami tiba di jalan di luar kampus, tetapi tidak tahu di mana posisi mobil yang diberikan sistem. Aku dengan santai mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombolnya menghadap jalan. Beep-beep di sudut, sepasang lampu depan terang tiba-tiba menyala. Kami berjalan cepat ke arah mobil, dan melihat sebuah mobil sport hitam keren diparkir di depan mata. Di mata Xie Nansing yang pendiam di sampingnya. Ada juga sedikit keterkejutan, tetapi hanya sesaat dan kemudian menghilang. Dan karena aku memiliki keterampilan mengemudi tingkat tinggi. Ini adalah pertama kalinya aku mengemudi, dan aku sangat percaya diri. Dengan suara deru mesin, mobil itu melesat seperti anak panah menuju Hotel Kyoto. Kenapa ketua dan yang lain belum sampai? Xiao Yitian yang berdiri di depan pintu hotel bertanya karena kami tak kunjung datang. Sebelum Jin Youqian sempat menjawab,
Suara deru mobil sport terdengar dari jauh dan mendekat. Setelah mobil berhenti di tempat parkir kosong tidak jauh dari mereka berdua. Aku dan Xie Nanxing keluar dari mobil sport. Wow, sial, itu Lamborghini Black Knight seharga 90 juta saat baru. Konon hanya ada 3 unit di seluruh dunia. Jin Youqian datang ke sisi mobil sport dan terus membelai badan mobil. Xiao Yitian dan Xie Nanxing juga terkejut mendengar angka 90 juta. Sial, kudengar beberapa hari yang lalu dibeli oleh orang misterius seharga Oktober 20 juta. Tak kusangka orang misterius itu adalah ketua. Jin Youqian berkata dengan terkejut, hanya plat nomornya saja harganya ratusan juta. Platnya lebih mahal daripada mobilnya. Oke, Lau Jin, ayo makan dulu. Aku tersenyum tipis dan menunjukkan ketenangan. Lau Jin, aku tidak menyangka kamu sekaya ini, kalau begitu aku tidak akan sungkan padamu. Setelah itu, kami masuk ke hotel. Tapi tidak mengalami seperti di novel, begitu datang langsung disambut dengan ejekan. Selamat datang di Hotel Kyoto. Anda membutuhkan ruangan jenis apa? Ruangan kelas Ren minimal biaya Rp30.000, kelas D minimal Rp50.000, dan kelas Tian minimal Rp100.000. Saya pesan yang kelas Tian. Aku tanpa pikir panjang langsung menjawab. Setelah duduk, manajer membawakan daftar menu dan aku berkata, tidak perlu repot. Sajikan saja semua hidangan khas restoran ini. Aku meletakkan daftar menu dan langsung berkata, lagi pula kayak itu bebas. Kira-kira 20 menit kemudian, pelayan datang membawa hidangan mewah. Sup sarang burung walet gula batu. Ikan Huangyu Buddha jumps over the wall, kue rebung kering, sup ular ala Thailand, semuanya ada. Setelah mencicipi 5 rasa hidangan dan 3 cangkir teh, kami berempat dengan perut buncit bersandar santai di kursi. Masakan di hotel ini memang enak. Jin Youqian menepuk-nepuk perutnya yang besar. Lau Jin, apakah kamu tahu hotel ini milik siapa? Kira-kira berapa nilainya? Aku berpikir jika memungkinkan. Membeli hotel ini dan menjadikannya kantin pribadi di masa depan. Seharusnya ini properti keluarga Shangguan. Tahun lalu diperkirakan sekitar 2,3 miliar. Kenapa Tuan Muda? Apakah Anda tertarik dengan hotel ini? Setelah mendengar perkataan Jin Youqian, aku menyesap teh dan mengangguk. Memang ada niatan untuk mengakuisisinya. Jin Youqian menyemburkan tehnya, menatapku dengan terkejut dan tenang. Sial. Tuan Muda, Anda tidak bercanda kan? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku meletakkan cangkir teh dan menatap Jin Youqian sambil tersenyum. Jin Youqian tertegun dan tidak tahu harus menjawab apa. Ini 20-an miliar. Bukannya 200 yuan. Bahkan dirinya pun tidak mungkin menggunakannya sembarangan. Dari mana sebenarnya orang ini berasal? Mungkinkah dia berasal dari 8 keluarga besar Kyoto? Tapi di 8 keluarga besar Kyoto, tidak ada yang bermarga Y. Mungkinkah? Saat itu, ponsel kami berempat berdering bersamaan. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat informasi yang dikirim di grup kelas. Halo, adik-adik mahasiswa baru. Nama saya Shangguan Qianyu. Saya adalah senior tahun kedua dan juga wali kelas kalian. Sekarang saya beritahukan kepada seluruh mahasiswa jurusan keuangan. Kelas 3, pukul 8.30 malam ini berkumpul di gedung pengajaran, BI Dong 3020. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tuan Muda, Shangguan Qianyu ini adalah putri dari keluarga Shangguan. Kabarnya dia adalah wanita cantik terkenal di Modu. Dengan latar belakang, kekuatan, dan ketampanan Tuan Muda, ada peluang besar untuk mendapatkannya. Saat itu, Xiao Yitian yang masih asyik makan. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Shangguan Qianyu dengan nilai 725, salah satu dari 3 dewi kampus. Sedang kuliah tahun kedua jurusan keuangan kelas 5. Ayah Shangguan He adalah CEO Kyoto Group saat ini. Ibu Meng Wan lahir di keluarga terpelajar. Jin Youqian memegang Cao Yisheng, berlari ke sisi Xiao Tian, menatapnya seperti orang mesum. Xiao Tian, kukira kamu biasanya sopan, tidak kusangka ternyata seorang penguntit. Cih. Hanya memeriksa sedikit informasi, bukankah ini sangat mudah? Aku sebenarnya seorang peretas, sistem cermin hitam, apa yang aneh dari melihat-lihat informasi? Yi Xiaotian mendongak dan dengan sangat narsis berpose dan berkata, ini si gendut Jin, menggosok-gosok tangannya dan bertanya dengan seenaknya, apakah kamu punya foto Shangguan Qianyu di sana? Apakah benar seperti yang mereka katakan? Dia sangat cantik, omong-omong soal ini. Yi Xiaotian tidak lagi pemalu seperti sebelumnya, tetapi malah memasang ekspresi ingin mencoba. Dia benar-benar sangat cantik. Terutama kakinya yang panjang, luar biasa. Benarkah? Benarkah? Hehehehe. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi tawa cabul dari 2 pria hidung belang. Aku menatap kedua orang narsis ini tanpa berkata-kata. Sebenarnya orang macam apa yang muncul di asramaku ini? 2 pria hidung belang? Untungnya masih ada satu yang normal. Sial, ketika aku berbalik dan melihat Xie Nanxing. Aku melihatnya memegang secangkir teh, duduk dengan sangat serius. Lau Xie. Bisakah kamu berpura-pura sedikit? Air liurmu hampir menempel di wajah orang. Ayo kembali ke sekolah, masih ada setengah jam. Saatnya melihatnya dengan mata kepala sendiri.
4 orang sudah selesai makan, ketika kami tiba, manajer lobi berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Ya, rasanya sangat enak. Kami akan sering datang. Hitung berapa uang kami, hahaha. Terima kasih atas penilaian Anda. Xiaoli, hitung berapa harga kamar Tianzi nomor 666. Manajer Chen membalas hormat terlebih dahulu, lalu menatap petugas kasir yang masih makan bunga, dan bertanya. Halo, total tagihan Anda 203.000 yuan. Xiaoli yang baru sadar. Dengan cepat menunjukkan senyum profesional. Manajer Chen mengangguk mendengar ini. Bulatkan saja. Totalnya 20.000. Sial, benarkah? Membulatkan 0 sampai ke rumah nenek, ya? Hehe, terima kasih banyak, manajer Chen. Meskipun menggerutu dalam hati, aku sangat puas dengan pria parubaya ini. Seiring pembayaran saya, suara sistem juga berdering, ding. Tuan rumah telah menghabiskan 200.000 yuan kali ini dan mendapatkan 2 poin. Karena ini adalah konsumsi pertama tuan rumah. Tuan rumah akan diberi hadiah paket hadiah konsumsi. Apakah Anda ingin membukanya? Buka. Saya berkata tanpa ragu-ragu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan koleksi pengetahuan keuangan. Etika profesional keuangan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan sebotol ramuan keuangan. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan Wang Ye dari tanggung nomor 1. Item terkait telah ditempatkan di ransel sistem. Saya tidak segera memeriksa hadiah sistem, tetapi langsung membawa ketiga teman sekamar saya keluar dari Hotel Jinding. Lau Jin, saya bertukar denganmu. Kamu pergi mengendarai mobilku, aku naik mobil tuan. Jin Youqian selesai berbicara dan melemparkan kunci. Xie Nansing mengambil kunci itu tanpa berkata-kata dan menimbangnya. Ternyata itu adalah Lamborghini Aventador. Melihat gayanya, diperkirakan harganya lebih dari 10 juta. Tuan, ayo pergi. Biarkan aku duduk di Black Knight Yaoing Mu. Ini adalah mobil yang sudah lama aku impikan. Jin Youqian menggaruk kepalanya dan tersenyum bodoh. Kemudian dia masuk ke mobil. Selamat datang lain kali. Manajer hotel melihat lampu belakang kedua mobil sport itu berangsur-angsur menghilang. Dia perlahan menegakkan tubuh. Sebagai manajer umum Hotel Bintang 5, dia tidak perlu merendahkan diri seperti ini. Tetapi dia memahami betapa menakutkannya plat nomor Lux 8888 saya. Kemudian dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Di sisi lain, kami mengendarai 2 mobil sport langsung ke kampus. Raungan mesin segera menarik perhatian dan rasa iri dari para siswa di sekitarnya. Sial, itu Lamborghini Aventador. Tetapi mobil sport yang lebih keren di sebelahnya adalah apa? Mobil hitam itu disebut Black Knight Yaoing. Hanya ada 3 di dunia. Harga dasarnya 90 juta. Ya Tuhan. 90 juta. Sebenarnya, Lux adalah yang paling menakutkan. Plat nomor ini lebih mahal daripada mobilnya. Semua orang berdiskusi, tetapi tidak ada yang maju selangkah pun. Mereka hanya berani menonton dari jauh dan tidak berani mendekat. Jadi kami berhenti di tempat parkir kampus. Ketika mereka melihat kami berempat berjalan ke kelas, orang-orang di dalam berhenti membual. Semua orang melihat ke arahku. Mu0U, pria tinggi di tengah itu sangat tampan. Dia pantas menjadi siswa tertampan nomor 1 di kampus. Memang, menurutku bukan hanya nomor 1. Seharusnya seluruh sekolah. Aura ini. Semua pria tampan yang pernah kulihat tidak ada yang sebanding dengannya. Setelah memastikan tatapannya, dia adalah dewa laki-laki yang tidak bisa kuraih. Tepat pada saat ini, pintu depan dibuka. Sosok yang mempesona diam-diam berjalan ke ruang kelas. Segera, semua siswa laki-laki di kelas mulai berteriak histeris. Xiao Yitian bahkan menepuk meja dan berkata kepada kami, saudara-saudara, gadis ini adalah Shangguan Qianyu. Tidak disangka, aslinya lebih cantik dari foto. Benar, benar. Tidak disangka putri keluarga Shangguan benar-benar secantik yang dikabarkan. Jin Youqian terus mengangguk memuji. Saat itu, Shangguan Qianyu mengulurkan tangannya ke bawah dan menekan. Teman-teman sekelas, saya merasa terhormat menjadi wali kelas kalian untuk 1 semester. Jika kalian menghadapi kesulitan dalam hidup, kalian dapat mencari saya kapan saja. Saya harap semua orang dapat saling mencintai dan saling menghormati. Akan lebih baik jika kalian menganggap tempat ini seperti rumah sendiri. Belum selesai Shangguan Qianyu berbicara, aku langsung membawa ketiga anakku berdiri dari tempat duduk. Kemudian, aku berjalan keluar dengan angkuh. Teman-teman sekelas, kalian mau kemana? Kenapa pergi tanpa menyapa? Shangguan Qianyu berkata dengan sedikit bingung. Wali kelas, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita harus menganggap tempat ini seperti rumah sendiri? Aku sudah di rumah sendiri. Apakah aku masih perlu menyapa saat keluar? Luar biasa. Shangguan Qianyu langsung terpaku di tempat, tatapan seluruh kelas. Juga menatapku seolah melihat hantu. Jalan pikiran macam apa ini? Shangguan Qianyu yang sudah sadar kembali memasang wajah kaku. Yang baru saja kukatakan adalah anggap tempat ini seperti rumah sendiri, bukan sesantai di rumah sendiri. Ternyata begitu. Maaf,
Setelah selesai berbicara, aku menyuruh ketiga anakku kembali ke tempat semula. Ketiga orang itu terdiam. Terakhir kali aku terdiam adalah saat terakhir kali. Shangguan Qianyu menenangkan diri dan melanjutkan, sekarang perkenalkan diri kalian. Ngomong-ngomong, kita pilih ketua kelas. Lusa pelatihan militer akan ada seseorang yang membantuku. Mulai dari kamu saja. Shangguan Qianyu menatapku dengan tatapan berbahaya dan berkata, halo semuanya, nama saya Ye Qianyu. Saya berasal dari desa pegunungan kecil di Hangcheng. Keluarga saya sangat miskin. Sejak kecil ibu saya selalu memberitahu saya. Anak-anak dari keluarga miskin harus mandiri sejak dini. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Aku menatap Shangguan Qianyu di atas panggung tanpa berkata-kata dan harus berdiri untuk memperkenalkan diri. Tapi pada akhirnya, seluruh kelas menatapku dengan tatapan tercengang. Mata Jin Youqian dan ketiga orang itu bahkan membelalak lebar. Sial, dia berhasil menipu. Keluarga miskin bisa membeli mobil sport edisi terbatas seharga 90 juta. Keluarga miskin bisa makan makanan mewah seharga 200 ribu dengan santai. Keluarga miskin bisa memasang plat nomor as. Kamu omong kosong. Jin Youqian adalah orang pertama yang tidak bisa menahan diri, menepuk meja dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian Xiao Yitian dan Xie Nanxing juga ikut tertawa. Akhirnya, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Haha, orang ini sangat lucu. Tidak bisa, tidak bisa. Aku akan mati karena tertawa. Kakak ini tidak hanya tampan. Bahkan bicaranya pun sangat lucu. Aku suka, aku suka. Sementara aku menatap semua orang dengan tatapan tak berdaya. Aku benar-benar tidak berbohong. Dalam ingatanku, keluargaku memang berada di sebuah desa kecil di pegunungan. Kondisi keluarga tidak bisa dibilang sangat sulit. Tetapi juga pas-pasan. Jika aku tidak bereinkarnasi dan mendapatkan sistem dewa kaya, maka aku akan benar-benar orang yang kesulitan. Shangguan Qianyu di podium, ini adalah upaya yang sulit untuk menahan tawa. Perkenalan teman sekelas Ye ini sangat lucu. Berikutnya, setelah setengah jam, semua orang selesai memperkenalkan diri. Shangguan Qianyu kemudian berdiri dan berkata, sekarang mulai pemilihan ketua kelas. Mereka yang ingin menjadi ketua kelas harus lebih proaktif. Ini juga merupakan semacam latihan untuk diri sendiri. Di masa depan, Anda dapat menulis ketua kelas universitas di resume Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, semua gadis di kelas menatapku secara kolektif. Brengsek, kenapa kalian semua menatapku? Aku tidak tertarik dengan posisi ketua kelas ini. Segera aku berdiri dan mengangkat tanganku untuk menolak. Guru, karena teman sekelas Ye sangat antusias. Sebagian besar orang di kelas juga merekomendasikanmu. Maka jadilah ketua kelas. Semuanya, selamat kepada teman sekelas Ye. Shangguan Qianyu menyela saya dengan senyum di wajahnya. Guru, semuanya, pulang dan istirahat lebih awal. Tanpa menunggu jawaban semua orang, Shangguan Qianyu memimpin membuka pintu dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Cepat adalah kuncinya. Tinju ini keras. Gigi geraham belakangku hampir patah. Aku melihat punggung Shangguan Qianyu yang pergi dengan marah. Hehe. Shangguan Qianyu, kamu sangat baik. Lain kali aku akan membuatmu berlutut dan memanggil ayah. Aku berkata, bahkan ayahmu tidak dapat menyelamatkanmu. Ini jauh di meja kerja sebuah villa mewah. Shangguan Hezeng memegang cangkir termoski dan memeriksa dokumen di tangannya dengan serius. Tiba-tiba. Bersin yang keras. Cuaca hari ini tidak dingin. Kenapa aku tiba-tiba bersin? Mungkinkah tubuhku benar-benar lemah? Tidak bisa. Aku harus minum lebih banyak goji berry. Di sisi lain, aku berjalan di jalan setapak kampus dan baru ingat bahwa aku masih memiliki hadiah konsumsi pertama. Aku tidak memeriksanya. Jadi aku menemukan tempat yang sepi untuk duduk dan membaca sekilas semua penjelasan tentang pengetahuan keuangan di benakku. Dalam sekejap, semua pengetahuan tentang keuangan, baik yang ada di buku maupun sistem keuangan orang dalam internasional. Semuanya terpecahkan. Pengetahuan ini seperti bawaan lahir. Tidak peduli bagaimana, aku tidak bisa melupakannya. Kemudian aku melihat ramuan keterampilan dan berkata dalam hati untuk menggunakannya. Sistem, silakan wakil pemilik memilih untuk meningkatkan arah. Tambahkan kekuatan. Sistem, ramuan keterampilan pemula berhasil digunakan. Kekuatan ditambah 1. Aku mengeluarkan kunci dan buku merah dari tas sistem. Itu adalah menara nomor 1 Thomson Riviera. Sertifikat hak milik properti. Kemudian saya mengeluarkan ponsel saya dan mencari informasi tentang menara nomor 1 Thomson Riviera. Luasnya sekitar 3.000 meter persegi, perkiraan harga 1,2 miliar, dan dekorasinya saja menghabiskan banyak uang. Setelah membaca informasi itu, saya tidak bereaksi apapun, tetapi dengan tanpa ekspresi meletakkan kembali barang-barang itu ke dalam ransel sistem. Tiba-tiba sebuah pesan WeChat muncul. Setelah membukanya, ternyata itu pesan dari adik perempuan saya. Lalu saya mencari ingatan di benak saya. Kemudian muncul informasi tentang adik perempuan saya. Nama adik perempuan saya adalah Ye Yunxi. Dia berusia 15 tahun dan baru saja masuk SMA. Dia tidak hanya siswa nomor 3 yang berprestasi secara akademis, tetapi juga selalu bisa mendapatkan peringkat pertama di seluruh sekolah. Kak,
Apakah kamu sudah sampai di sekolah? Apakah ada yang tampan? Saya ingin memperkenalkan seorang pria untuk teman saya yang baru saya kenal. Saya memutar mata dan membalas. Tidak ada yang tampan. Juga, jangan pacaran terlalu dini. Tunggu sampai kamu kuliah baru memikirkan hal-hal ini. Hahaha. Dengan kakak sebagai perbandingan, bagaimana saya bisa menyukai anak laki-laki lain? Mereka semua terlalu cerewet. Saya benar-benar dibuat tidak bisa berkata-kata oleh adik perempuan ini. Tetapi setelah memikirkannya, saya tetap membalasnya. Kakakmu sangat beruntung. Hari ini saya memenangkan hadiah besar 500.000 yuan dari kartu gosok. Setelah dipotong pajak, saya masih mendapatkan 400.000 yuan. Kak, jangan bohong padaku. Hari ini bukan April Mop. Kemudian dia mengirim 3 ekspresi tertawa. Tetapi ketika dia menerima pesan teks bahwa 200.000 yuan telah ditransfer, Ye Yunsi tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Ah, Kak, benarkah? Kamu benar-benar menang. Sudah saya transfer ke kamu, mana mungkin palsu? Tunggu sebentar dan beritahu ayah dan ibu, jangan terlalu terkejut. Habiskan saja. Kakakmu berencana untuk menyisihkan 200.000 yuan untuk memulai bisnis saat kuliah. Kakak yang sangat dermawan. Mengapa tidak ada poin? Pertama, ini bukan konsumsi. Jika tidak, Anda hanya perlu mentransfer uang ke akun kecil. Anda bisa mendapatkan poin tanpa batas. Apakah sistem tidak memiliki celah seperti ini? Setelah memikirkannya, benar juga. Saya mengambil kembali ponsel saya dan melihat sekeliling. Sudut mulut saya berkedut. Kemana saya pergi lagi? Saya yang tak terkalahkan tersesat lagi. Keesokan paginya, pesan-pesan di grup terus bergetar. Setelah dibangunkan oleh suara berisik, saya membuka ponsel saya dan melihat bahwa Shangguan Qianyu terus menyebut saya. Dan pesan meminta untuk menambahkan sebagai teman. Begitu saya setuju, Shangguan Qianyu mengirim pesan, matahari sudah bersinar terik. Kenapa kamu belum bangun? Sebagai ketua kelas, kamu harus menjadi contoh yang baik. Nanti jam 11 pergi ke kelas untuk membagikan seragam pelatihan militer kepada teman-teman sekelas. Saya melihat pesan itu dan mencibir. Kemudian saya menepuk-nepuk tempat tidur. Saudara-saudara, nanti kalian bantu saya membagikan seragam pelatihan militer. Ketua kelas Y, tadi malam kami begadang semalaman. Tidak mau pergi. Tunggu sampai saya mengakuisisi Hotel Kyoto, kalian bebas memilih apapun yang kalian inginkan nanti. Dengan santai aku berkata, seketika ketiga orang itu kehilangan kantuk, mata mereka terbelalak dan langsung berdiri. Ayah angkat, kami akan pergi sekarang, lalu mereka berpakaian dan mencuci muka. Semuanya dilakukan dengan cepat. Waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 2,5 menit, semenit lebih adalah tidak menghormati Hotel Kyoto. Setelah urusan selesai, aku berbaring lagi, menunjukkan salah satu keterampilan pria, tertidur dalam 3 detik. Ketika aku bangun lagi, sudah pukul 12 siang, ketiga putra yang bangun belum kembali. Aku menggunakan kekuatan puncak kencing 3 zhang. Setelah selesai, aku memakai celana dan keluar, aku berencana membeli beberapa TV. Pakaian dan celana yang dipakai Li Fu Hao, bukan hanya untuk mendapatkan poin, tetapi juga untuk melihat pakaian semacam ini. Mengapa dijual begitu mahal? Bisa dengan mudah seharga satu rumah orang lain. Segera aku mengendarai Heye dan tiba di pusat perbelanjaan kelas atas di Modu, pusat keuangan internasional. Di sini merek-merek mewah seperti LV, Cartier, Hermes, Dior, Chanel dapat ditemukan di mana-mana. Meskipun seluruh tubuhku saat ini tidak lebih dari 300 yuan, gadis-gadis atau wanita kaya yang lewat. Semuanya menunjukkan ekspresi tergila-gila padaku, sudut mulut mereka tanpa sadar mengeluarkan air liur, tetapi aku tidak menghiraukannya. Aku berjalan cepat ke lantai 4 dan membeli kue wijen, pelayan toko, Tuan, selamat datang di Gucci. Jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya kepada saya akan menjawabnya satu persatu, saya hanya melihat-lihat. Aku menggigit kue wijen dan menjawab dengan tidak jelas, saat ini seorang wanita berjalan masuk. Kira-kira berusia 40 atau 50 tahun, bersama dengan seorang pemuda berminyak, berpakaian rapi. Satu-satunya hal yang tidak baik adalah, dia tampak seperti payudara palsu, memegangi wanita kaya ini. Ternyata adalah orang muda yang kaya dan tidak bermoral. Begitu masuk, wanita kaya itu berteriak, "Xiao Hu, cepat ke sini. Aku ingin membelikan beberapa pakaian untuk bayiku, pilihkan beberapa untukku. Maaf, Nyonya Li. Saya sudah memiliki pelanggan, bagaimana kalau saya memanggil sales lain untuk melayani Anda?" Kata-kata ini langsung membuat wanita kaya itu tidak senang. Kamu langsung melayaniku, tidak perlu melayaninya. Aku sudah sering melihat orang yang datang ke Gucci seperti itu, datang untuk membeli pakaian itu palsu, berfoto dan memposting di lingkaran pertemanan itu benar. Benar, orang seperti ini suka pamer, pemuda berminyak di sampingnya juga menimpali. Ekspresiku langsung muram saat aku melihat pakaian, mengapa aku tiba-tiba terkena tembakan. Aku segera melangkah maju dan menyela tanpa basa-basi, kau bilang siapa yang hanya melihat-lihat dan tidak membeli. Hanya demi posting di media sosial? Ayo, ternyata ada pria muda tampan. Bagaimana kalau kau ikut kakak ini? Kakak akan memberimu 2 juta setiap bulan.
Dia berkata sambil mencoba menyentuh wajahku. Aku buru-buru mundur. Sial. Dasar wanita gemuk. Bicara saja, jangan menyentuh. Aku tidak sudi dengan uangmu yang bau itu. Berhenti kau. Kau bilang siapa wanita gemuk? Nyonya Kaya menunjuk punggungku. Berteriak dari belakang, kau mau jadi simpananku? Kau bermimpi. Mau kubelikan cermin biar kau lihat seperti apa rupamu? Nyonya Kaya itu sangat marah sampai terengah-engah. Pria berminyak di sebelahnya terus membelai dadanya. Untuk menenangkannya. HMPH, Xiao Hu, kalau kau melayaninya hari ini. Besok tunggu saja dipecat. Nyonya Kaya itu mengancam dengan tajam. Aku tidak bisa berdebat dengan anak muda ini. Tapi aku bisa membereskanmu, sales wanita rendahan. Xiao Hu menarik napas dalam-dalam, seolah telah mengambil keputusan. Baru saja ingin berbicara, aku memotongnya. Dasar wanita gemuk, hanya member platinum? Mau membuat orang kehilangan pekerjaan? Apa hakmu? Tidak punya hak sama sekali. Setelah selesai, aku menatap Xiao Hu sambil tersenyum. Tenang saja, dia tidak bisa melakukannya. Senyumku seolah menular padanya. Tuan, bagaimanapun juga, hari ini saya akan melayani Anda dengan baik. Pakaian apa yang ingin Anda lihat? Saya bisa merekomendasikannya untuk Anda. HMPH, hanya member platinum? Apa anak ini punya? Tuan, ini lebih cocok untuk remaja seperti kalian. Tidak hanya pas, harganya juga sangat terjangkau. Aku menyentuh bahannya. Memang terasa lebih nyaman dari pakaian biasa. Ternyata harganya antara 20 hingga 100 ribu. Kemudian aku menggelengkan kepala, menandakan tidak mau. Apa ada yang lain? Xiao Hu mengira itu terlalu mahal. Kemudian membawaku ke zona termurah. Di sini setiap pakaian harganya sekitar 10 ribu. Hal ini langsung membuat Nyonya Kaya itu mengejek. Hahaha, aku kira orang kaya seperti apa. Ternyata hanya orang miskin yang datang untuk melihat-lihat. Mendengar itu, aku tidak menghiraukannya. Sebaliknya, aku menatap Xiao Hu. Bukan itu maksudku. Maksudku, apa ada yang lebih mahal? Ah, Tuan? Anda bilang yang lebih mahal? Xiao Hu tertegun sejenak, mengira dirinya berhalusinasi. Ya, aku mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana dengan yang ini? Sekitar belasan hingga puluhan ribu. Xiao Hu membawaku ke area penjualan khusus dan berkata, apakah ada yang lebih mahal? Yang paling mahal. Aku tetap menggelengkan kepala. Tuan, jika Anda menginginkan yang paling mahal, maka Anda hanya bisa meminta desainer profesional kami untuk membuatkan pakaian khusus sesuai ukuran Anda. Harganya di atas 1 juta per potong, dan harganya juga berbeda tergantung bahannya. Boleh, aku tetap mengangguk. Ah, kalau begitu, tunggu sebentar. Saya akan memanggil manajer toko untuk mengukur Anda secara langsung. Tidak lama kemudian, seorang pria muda berusia 30-an datang ke toko. Tuan muda, halo. Nama saya Yiking. Saya manajer di sini. Apakah Anda yang ingin memesan pakaian khusus? Benar, aku terus mengangguk. Kebetulan kepala desainer perusahaan pusat kami sedang berada di Modo untuk sementara waktu. Jika Anda berminat, Anda juga bisa meminta kepala desainer kami untuk mendesain. Hanya saja harganya akan 2 kali lipat. Boleh, aku hanya mengangguk dengan tenang. Baiklah, silakan ikut saya. Saya akan mengukur lingkar tubuh Anda. Saat memasuki ruang ganti, Yixing mengeluarkan meteran gulung Prancis dan benar-benar mengukur seluruh tubuhku dengan cermat. Selain bagian-bagian tertentu, dia mengukur semua bagian yang bisa diukur. Setelah itu, aku memilih belasan set pakaian kasual. Total nilainya sekitar 30 juta lebih. Lalu, karena berpikir mungkin aku akan menghadiri beberapa pesta di masa depan, aku memilih 2 set jas termahal, total nilainya 20 juta. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli sebanyak ini? Total nilai ini lebih dari 50 juta. Aku mengangguk ringan dan berkata, saya harap semuanya bisa diserahkan dalam setengah bulan. Jika memungkinkan, di masa depan saya akan memesan di toko Anda lagi. Baik. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tapi pesanan khusus kami membutuhkan pembayaran uang muka setengah dari harga. Yixin menggigit bibirnya dan menyetujui. Toh, bukan dia yang lembur. Tugas produksi diserahkan kepada kepala desainer itu. Baik. Kalau begitu, mari kita keluar untuk membayar. Keluar, keluar. Setelah kami keluar, orang-orang yang menonton semuanya menyaksikan kejadian ini dengan penuh minat. Anak muda, kau sibuk di dalam begitu lama. Akhirnya keluar juga. Nyonya Fu berkata dengan nada sinis. Tapi aku tidak menatapnya. Hanya memperlakukannya seperti udara dan datang ke bar. Tuan, pakaian pribadi yang Anda pilih. Total harganya 51.200.000. Saya akan memberikan harga terbaik, hanya 50 juta saja. Jika setengah deposit, bayar saja 25 juta. Yixing berulang kali menghitung di buku besar sebelum mengambil tagihan dan berkata. Selain itu, dia langsung menghapus 1 apartemen di kota tingkat 5. Bisa dibilang sangat tulus, tapi aku malah ingin menangis.
Kau menghapus 120 poin integralku sekaligus. Tapi aku masih mengangguk dengan serius. Tidak perlu. Aku akan langsung membayar semuanya. Berikan nomor rekening kalian padaku. Saat aku memasukkan ke rekening, orang-orang di sekitarku menahan napas dan melihat semua ini. Mereka semua ingin melihat apakah pemuda tampan ini benar-benar luar biasa. Atau hanya memasang tampang bodoh. Saat suara 50 juta tiba, Nyonya Fu langsung tidak bisa berdiri tegak. Langsung duduk di tanah. Apa? Pemuda ini benar-benar mentransfer 50 juta sekaligus. Dia benar-benar tidak berpura-pura. Sebenarnya orang seperti apa adik kecil yang tampan dan kaya ini? Entah kenapa, dia tidak kekurangan perhiasan. Hehe, wanita gemuk ini benar-benar menendang lempengan besi hari ini. Anak muda yang bisa mengeluarkan 50 juta sekaligus. Latar belakangnya bisa dibayangkan seberapa besar. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi. Setiap kali mereka mengucapkan sepatah kata, Nyonya Fu yang duduk di tanah berkeringat dingin. Tuan, setelah selesai dibuat, mau dikirim kemana? Yixing berkata kepadaku dengan senyum di wajahnya. Kirim ke villa nomor 1, Tang Palace nomor 1. Yixing langsung menatap pemuda di depannya dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka pemuda ini sebenarnya adalah pemilik bangunan Raja Tang Palace nomor 1. Bangunan raja ini bahkan tidak bisa dibeli oleh ketua dari 500 perusahaan teratas dunia. Tuan muda, jangan khawatir, kami akan menyelesaikan pesanan pakaian ini sesegera mungkin untuk Anda. Baiklah, aku ada urusan, aku pergi dulu. Ingat tambahkan komisi pada Xiaohu. Saya sangat puas dengan pelayanannya. Aku tidak melihat Nyonya Fu di tanah, tetapi pergi dengan langkah besar tanpa menoleh ke belakang. Setelah aku pergi, mata Yixing berkerut. Dia memandang Nyonya Fu di tanah dengan jijik dan berkata dengan keras, mulai hari ini, masukkan dia ke daftar hitam Gucci. Tidak akan pernah menjual produk Gucci apapun padanya. Aku juga akan memberitahu rekan-rekan tentang memasukkannya ke daftar tidak ramah. Nyonya Fu buru-buru bangkit dari tanah, meraih lengan Yixing dan memohon, pemilik toko Yixing. Tolong jangan masukkan saya ke daftar hitam. Saya memang melakukan kesalahan hari ini. Saya minta maaf. Yixing meliriknya dengan dingin. Satpam, tolong usir dia keluar. Orang-orang di sekitar yang menonton pertunjukan itu melihat pertunjukan sudah selesai dan juga pergi satu persatu. Di sisi lain, setelah aku keluar, suara sistem perlahan terdengar. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menghabiskan lebih dari 10 juta. Mendapatkan 5,000 poin. Selamat kepada host karena memicu hadiah tersembunyi. Mendapatkan 25% saham dari Gucci. Dokumen terkait juga dimasukkan ke dalam ransel sistem. Sistem, kecepatan internetmu agak lambat. Rendah, tuan rumah, barusan adalah momen pamer Anda. Jawaban saya berlebihan. Sangat pengertian. Saya memujinya dan kemudian berkata, Sistem, kenapa kamu memberi hadiah saham? Apa gunanya barang ini? Ini bisa dikonsumsi untuk ditukar dengan poin. Menurut nilai pasar saham saat ini, hampir 240 miliar. 25% saham adalah lebih dari 6 juta poin. Bukankah ini murni membuat masalah? Tapi karena ini hadiah, saya harus menerimanya dengan enggan. Omong-omong, 25% saham telah menjadi pemegang saham terbesar kedua di pasar saham, hanya di belakang 34,4% Gucci. Tidak bisa menjadi nomor 2. Bagaimanapun, yang paling tidak saya kekurangan sekarang adalah uang. Saya harus mencari waktu untuk mengakuisisi sisa saham dan menjadi tulang. Kemudian saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat waktu. Masih pagi. Baru pukul 2 siang. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Berbicara tentang melihat waktu, saya langsung memikirkan bahwa saya masih kekurangan jam tangan. Seperti kata pepatah. Orang miskin bermain mobil, orang kaya bermain jam tangan. Saya harus membeli jam tangan untuk dimainkan. Tanpa banyak berpikir. Saya langsung pergi ke lantai 1 dan dengan santai menemukan toko Vacheron Constantin. Setelah memasuki toko, sales wanita di dalam melihat saya, dengan temperamen luar biasa, tampan, dan mengesankan. Tiba-tiba merasa matanya berbinar. Selamat datang di Vacheron Constantin. Halo, Tuan. Nama saya Wang Lili. Anda bisa memanggil saya Xiao Li. Siapa nama Anda? Nama saya Ye. Apa jam tangan mahal yang Anda miliki di sini? Ada. Pada harga berapa yang Anda butuhkan? Semakin mahal semakin baik. Yang terbaik adalah permata toko Anda. Saya tidak banyak bicara dan langsung ke intinya. Awalnya ingin mengatakan semuanya dibungkus. Tetapi itu akan membuat orang lain merasa saya sangat bodoh. Xiao Li sengaja mengambil sebuah kotak dari ruang dalam dan datang di depan saya. Setelah dibuka, sebuah jam tangan hitam mengkilap terungkap. Ini adalah jam tangan Vacheron Constantin Patrimony 001P. Harga jualnya 20 juta. Edisi terbatas 10 buah di seluruh dunia. Saya mengambil jam tangan dan memakainya di pergelangan tangan saya. Memutar pergelangan tangan bolak-balik. Ini mengejutkan Xiao Li. Tuan Ye. Hati-hati. Xiao Li awalnya ingin mengingatkan pria tampan di depannya. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela. Yang ini saja.
Berikan saya nomor rekening Anda. Ah, apa yang Anda katakan? Anda membelinya? Xiaoli sedikit bingung, setelah beberapa saat baru bereaksi. Tetapi masih dengan ragu bertanya, Anda yakin tidak mau mempertimbangkannya lagi? Ini 20 juta, bukan 2.000. Saya yakin, cepat berikan nomor rekeningnya. Saya berkata sedikit tanpa daya. Baik, tunggu sebentar, saya akan mengambilnya sekarang. Kemudian Xiaoli bergegas ke depan pemimpin, mengatakan situasinya, pemimpin juga tampak bingung. Sepertinya tidak lebih dari 5 menit dari awal hingga akhir, ini lebih cepat daripada membeli sayur. Jadi, pemimpin segera datang menghampiri saya. Sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli zombie Denton ini? Pewarisan 001P jam tangan 10.000? Ya, saya sangat yakin dan pasti. Baik, Tuan. Setelah beberapa operasi, pemimpin menerima pemberitahuan bahwa 20 juta telah ditransfer, dan setelah saya menyelesaikan pembayaran, saya langsung pergi dengan angkuh. Ini membuat semua orang di toko tertegun untuk waktu yang lama. Anak siapa ini? Masuk kurang dari 5 menit dan membeli harta karun toko zombie Denton, seperti membeli sayuran. Saat saya keluar dari zombie Denton, suara sistem juga terdengar. Selamat kepada host karena telah menghabiskan 20 juta dan berhasil mendapatkan 2.000 poin. Sisa poin saat ini adalah 7.000 poin. Selamat kepada host karena telah memicu hadiah tersembunyi, mendapatkan 10% saham zombie Denton. Dokumen terkait telah dimasukkan ke dalam tas sistem. Saya sudah menerima hadiah dari sistem. Saya membuka ponsel dan memeriksanya, 10% saham zombie Denton kira-kira bernilai 400 miliar. Dengan kata lain, dalam satu hari ini, saya hanya membeli sedikit barang dan dengan mudah menjadi miliarder triliunan. Setelah tiba di tempat parkir dan naik Night Shadow, saya berencana untuk meningkatkan semua fungsi tubuh saya ke batas maksimal. Sistem, belikan saya 7 botol ramuan fungsi dasar dengan poin. Selamat kepada host karena telah menghabiskan 7.000 poin dan berhasil membeli ramuan fungsi dasar. 7 botol, sisa 0 poin. Penggunaan berhasil. Selamat kepada host karena kekuatan meningkat menjadi 4. Selamat kepada host karena konstitusi meningkat menjadi 5 poin. Selamat kepada host karena penyembuhan. Setelah sistem memberitahu saya terus-menerus, saya merasa telah tersublimasi. Seluruh tubuh saya berbeda. Tongzi, periksa panel pribadiku. Panel pribadi host sebagai berikut, nama Ye Qianyu. Umur 19. Tinggi 183 cm, ketampanan 999 poin. Ketampanan penonton pukul 10, kekuatan 10, batas manusia normal adalah 10. Fisik 4, IQ 5, identitas, mahasiswa baru teladan. Tersembunyi. Belum sempat aku memeriksa semua atribut dan fungsi, suara sorak-sorai terdengar dari luar jendela. Setelah melihat dengan seksama, ternyata selusin pria berpakaian hitam mengejar seorang gadis remaja. Pria bertubuh besar yang memimpin berkata, mohon kembalilah bersama kami, jangan mengejar lagi. Cepat kembali. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, lalu tersenyum licik. Dia langsung masuk ke mobilku. Aku menatap sosok mungil yang masuk itu dengan ekspresi bingung. Kenapa gadis ini menarik api ke arahku? Hei, gadis kecil, apa yang kamu lakukan? Turun. Wah, kakak yang sangat tampan. Dia buru-buru menarik kembali air liurnya yang menetes, tersenyum canggung, hahaha. Halo, kakak, dari mana kamu muncul? Labu kecil? Labu kecil. Gadis itu membelalakan matanya dan terlihat linglung. Aku melirik dada gadis itu yang rata, ternyata memang belum berkembang. Aku tidak mampu, cepat turun, jangan coba-coba melemparkan api ke arahku. Aku juga tidak sepenuhnya tidak percaya. Jika itu benar, jika aku mengusir gadis kecil ini. Memikirkan hal ini, aku turun dari mobil dan menutup pintu, lalu berkata, beraninya kalian merampok di siang bolong. Apa niat kalian sebenarnya? Mendengar ini, pria bertubuh besar itu langsung memasang ekspresi bingung. Apa-apaan ini? Kami hanya ingin membawa nona muda pulang. Kenapa jadi perampokan? Nak, hari ini aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur. Pria bertubuh besar yang memimpin memberi isyarat kepada yang lain. Dia berkata kepadaku, bagaimana jika aku ingin ikut campur? Mataku sedikit menyipit, dan sudut bibirku sedikit tersenyum. Aku sudah lama ingin mencoba bagaimana rasanya memiliki kekuatan manusia penuh. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kalau begitu, kami akan bersikap kasar. Pria bertubuh besar yang memimpin memberi perintah, dan semua orang menyerbu bersamaan. Tanpa diduga, beberapa orang di depan ditendang keras olehku dan langsung terbang keluar, menghantam tanah. Wo Chao, maaf, terlalu kuat. Satu tendangan bahkan membuat orang itu terbang sejauh pohon. Aku sendiri pun terkejut, jadi aku segera meminta maaf. Benar-benar kekuatan tingkat maksimal, batas manusia. Orang-orang kekar itu juga terkejut, tidak menyangka pria kurus di depan mereka akan meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Satu persatu, mereka tidak lagi meremehkan, menjadi sangat serius. Tetapi saat aku melayangkan pukulan demi pukulan,
Tak lama kemudian para pria berpakaian hitam itu tergeletak di tanah, satu persatu mengerang kesakitan. Pada akhirnya, hanya pria berpakaian hitam yang memimpin yang berdiri terpaku di tempat dengan keringat membasahi kening. Aku kemudian membuka pintu mobil dan menyalakannya, menggunakan jalan keluar, ruang bawah tanah. Saat melewati pria kekar itu, Ye Ningxin menurunkan jendela mobil dan berkata kepada pria kekar yang memimpin, "Hehehe. Dahei, beritahu kakekku, aku ingin sekolah di sini. Aku akan kembali setelah beberapa waktu." Dahei melihat bayangan mobil yang menghilang di depan matanya, hampir menangis. Kemudian dia mengeluarkan telepon dan menelepon. Setelah tersambung, di seberang sana terdengar suara lelaki tua yang penuh semangat. "Dahei, apakah kamu sudah membawa kembali cucu kesayanganku?" "Maaf, Tuan Ye. Kami tidak berhasil membawa Nona kembali." Dahei segera menceritakan kejadian tadi. "Secara detail, kalian semua adalah tentara khusus terbaik yang kupilih dari pasukan. Namun, dikalahkan olehnya seorang diri dalam sekejap. Apakah kamu bercanda denganku?" "Tidak berani. Apa yang bawahan katakan adalah kebenaran, tidak ada kebohongan sedikit pun." "Baiklah. Kalau begitu, kalian beberapa orang secara diam-diam lindungi cucu kesayanganku di Modu. Kekuatan resmi Modu dapat kalian gunakan sesuka hati. Juga, selidiki secara diam-diam latar belakang pemuda itu, tapi jangan bermusuhan dengannya." Dahei memberi hormat militer di tempat, mengerti. Pada saat ini, di halaman rumah keluarga Ye yang jauh di Kyoto, seorang lelaki tua berambut putih menutup telepon dan menatap marah sekelompok orang di bawah. "Lihatlah perjodohan macam apa yang kalian katakan itu. Membuat cucu kesayanganku ketakutan hingga terbang ke Modu semalaman. Cepat batalkan perjodohan itu. Anak keluarga Wu itu, apa yang membuatnya pantas untuk cucuku? Ayah, jangan marah, aku akan membatalkan keputusan ini. Selain itu, aku juga tidak punya pilihan. Keluarga Wang memiliki seorang pengguna kekuatan super dengan kemampuan luar biasa, dan mereka selalu bermusuhan dengan kita. Bukankah ini sama dengan mencari musuh? Beraninya kamu menyebutkannya? Aku belum mati. Keluarga Ye kami tidak membutuhkan mereka untuk menginjak kepala kami. Selain itu, aku juga belum mati. Keluarga Ye kami tidak membutuhkan mereka untuk menginjak kepala kami." Di sisi lain, Ye Mingxing berkata sambil terkikik, "Kakak Qianyu, di universitas mana kamu kuliah? Aku akan melapor ke sekolahmu nanti." "Mahasiswa baru jurusan keuangan Universitas Modu." "Hehehe, itu kebetulan sekali. Sebenarnya, aku awalnya ingin langsung pergi ke universitas ini untuk bermain." "Bermain? Universitas Modu adalah universitas terkenal di seluruh negeri. Bisakah kamu masuk dan bermain sesuka hati?" "Tentu saja bisa. Kepala sekolah Universitas Modu adalah pamanku. Pergi ke sana seperti pulang sendiri." "Hehe, begitu. Karena kamu memanggilku kakak, maka kita adalah keluarga. Pamanmu adalah pamanku juga." "Benarkah, Kakak Qianyu?" Ye Mingxing, yang belum menyadari keseriusan masalahnya, menatapku dengan gembira. "Tentu saja benar." Aku mengangguk dengan sangat serius. "Bercanda. Jika aku punya paman seorang kepala sekolah, bukankah aku bisa melakukan apapun yang aku mau di sekolah? Ingin gagal ujian ya tinggal gagal saja. Ingin bolos ya tinggal bolos saja." Sambil berpikir, tatapanku pada Ye Mingxing menjadi sangat menyukainya. Melihat Ye Mingxing menundukkan kepalanya dengan malu, wajahnya bahkan memerah sampai ke akar telinganya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Sangat malu. Setelah tiba di Universitas Modu, Ye Mingxing berpamitan padaku untuk mencari pamannya. Sementara aku kembali ke asrama dan berbaring di tempat tidur, mengingat kembali adegan di tempat parkir. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan level maksimum. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, aku dan 3 teman sekamarku makan malam di kantin. Sebuah panggilan dari luar negeri masuk. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menutupnya. Sekilas terlihat panggilan penipuan. Tapi setelah beberapa saat, telepon berdering lagi. "Liu He, Hainan. Apakah penipuan telekomunikasi juga populer di luar negeri sekarang?" Jadi aku berjalan keluar kantin, ingin melihat bagaimana teknik penipuan di luar negeri. Setelah terhubung, terdengar suara bahasa Mandarin yang patah-patah dari telepon. "Halo, apa benar ini Tuan Ye?" "Saya." "Siapa kamu?" "Saya Roman, penanggung jawab umum Gucci. Baru saja menerima kabar bahwa Anda mengakuisisi 25% saham perusahaan kami. Pemegang saham perusahaan kami ingin berhubungan dengan Anda. Apakah Anda punya waktu?" "Berhubungan? Tidak usah. Aku juga tidak ingin mengelola urusan perusahaan. Cukup ambil dividen setiap tahun." Tanpa berpikir panjang, aku langsung menolaknya. "Apa-apaan? Uangku sudah terlalu banyak sampai tidak tahu harus dihabiskan untuk apa. Mana ada waktu untuk mengelola semua ini." "Baik, Tuan Ye. Saya sudah memberitahu Dong Yisin, penanggung jawab umum di Modu. Anda bisa menghubunginya jika ada masalah." "Oke, kalau tidak ada apa-apa, saya tutup dulu." Tepat ketika aku hendak masuk ke kantin, ponsel berdering lagi. 3 tanda tanya langsung muncul di dahiku.
Biasanya hanya ada satu panggilan dalam beberapa hari. Apakah panggilan telepon ini sudah dijadwalkan? Kenapa berdering terus-menerus? Tapi kulihat ini nomor lokal Modu. Aku juga langsung menjawabnya. Moshi Moshi, siapa ini? Ada apa? Halo? Apakah benar ini Tuan Ye? Kenapa pembukaannya sama semua? Saya Ye, Anda siapa? Nama saya Gushang, saya penanggung jawab umum zombie Denton di Modu. Baru saja menerima kabar dari kantor pusat bahwa Anda telah mengakuisisi 10% saham zombie Denton. Jadi saya menghubungi Anda. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa mencari saya. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya untuk Anda. Baik, saya mengerti. Untuk sementara belum ada. Aku tidak ragu menerima kebaikannya. Lagi pula, di Modu nanti, mungkin akan ada gesekan dengan kalangan atas. Lebih banyak orang, lebih banyak jalan. Gucci dan zombie Denton. Meskipun tidak sebanding dengan 4 keluarga teratas di Modu, tapi setidaknya masih memiliki pengaruh. Kalau ada masalah, bisa diserahkan pada mereka untuk menyelesaikannya. Setelah makan, kami bersiap untuk kembali ke asrama, tapi ponsel kami berempat berdering bersamaan. Setelah dibuka, ternyata pesan grup dari Shangguan Qianyu. Jam 6 harus ke kelas untuk bertemu dengan instruktur pelatihan militer. Melihat waktunya sudah hampir, kami langsung mengubah arah menuju kelas. Begitu masuk kelas, terdengar teman-teman sekelas berdiskusi berkelompok-kelompok. Aku beritahu kalian, Wei Chengyu ini keluarganya sangat kaya. Di Modu bahkan punya villa besar. Iya, kami kemarin malam pesta di rumahnya tidak sengaja kebanyakan minum. Coba tebak apa yang kutemukan saat aku bangun tengah malam untuk buang air? Kau menemukan apa? Cepat cerita. Wei Chengyu, kamu kenapa? Kenapa wajahmu aneh? Bibir Wei Chengyu berkedut. Sial. Toilet emas murni? Kau sengaja kencing di dalam suks kakakku semalam ya? Pantas saja pagi ini. Kakakku bilang kenapa ada bau pesing. Ternyata kau. Hahaha. Tidak tahan untuk tertawa. Orang berbakat ya. Sekarang aku baru sadar kalau diriku ini luar biasa. Teman-teman sekelas di dalamnya semuanya orang berbakat. Saat itu, Shangguan Qianyu masuk ke kelas. Bersamanya ada seorang pemuda yang kulitnya putih dan agak gelap. Perkenalkan, ini instruktur kalian, Wang Jian. Setelah perkenalan singkat, terdengar tepuk tangan dari teman-teman sekelas di kelas. Wang Jian menekan tangannya ke bawah, melihat sekeliling dan bertanya, siapa di antara kalian yang memiliki penyakit, laporkan pada saya. Bisa dibebaskan dari pelatihan militer kali ini. Tepat ketika Wang Jian mengira tidak ada yang menjawab dan hendak melanjutkan perkataannya, seorang siswa kurus di barisan depan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Instruktur Wang Jian, apakah ada cara untuk tidak mengikuti pelatihan militer jika tidak sakit? Wang Jian tidak marah setelah mendengar itu, tetapi tersenyum tipis. Karena siswa ini bertanya, maka saya akan memberitahu Anda semua. Saya punya pertanyaan. Jika ada di antara Anda yang dapat menjawab dengan benar, saya dapat mengizinkan siswa ini untuk tidak mengikuti pelatihan militer. Wang Jian baru saja hendak mengajukan pertanyaan, ketika dia melihat sosok tampan di barisan terakhir. Saya tiba-tiba berdiri, jadi saya tanpa sadar bertanya kepada siswa itu. Apa yang kamu lakukan berdiri? Saya dengan ekspresi serius menjawab, lapor, instruktur. Kaki saya kram, jadi saya berdiri untuk bergerak. Setelah mengatakan itu, saya meninggalkan tempat duduk saya. Dilarang berjalan keluar kelas. Wang Jian tampak bingung. Siswa, apa yang kamu lakukan? Belum selesai? Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Saya menyeringai. Instruktur, pertanyaan Anda sudah saya jawab dengan benar, jadi sepertinya saya tidak perlu mengikuti pelatihan militer, kan? Adapun pertanyaan kedua yang Anda tanyakan, apa yang akan saya lakukan? Awalnya ini termasuk dalam lingkup jawaban pribadi saya. Tetapi karena Anda bertanya dengan tulus, maka saya akan memberitahu Anda, saya akan kembali ke asrama untuk tidur. Seluruh kelas tercengang dan menatap saya dengan tatapan aneh. Apakah ada operasi seperti ini? Apakah kamu ini CUR? Shangguan Qianyu melihat punggung saya yang pergi dengan gigi terkatup. Dia menyesal memilih saya sebagai ketua kelas. Dia benar-benar khawatir saya akan merusak seluruh gaya kelas. Berjalan di kampus yang ramai. Saya bersenandung kecil dengan suasana hati yang baik. Paman saya adalah kepala sekolah. Tidak mungkin saya mengikuti pelatihan militer dalam hidup ini. Apakah tidak menyenangkan melihat orang lain mengikuti pelatihan militer? Saya harus mencari cara untuk membelanjakan uang. Sekarang saya diberi uang, saya tidak akan membelanjakannya. Sungguh sial. Memikirkan bagaimana cara membelanjakan uang untuk mendapatkan poin, saya merasa sedikit tertekan. Tampaknya cara tercepat dan paling efektif adalah mendirikan perusahaan yang sedang naik daun. Saya memikirkan operasi konvensional seorang kapitalis. Berdiri di balik layar sebagai orang keenam. Investasi manapun yang saya sukai, atau langsung membeli perusahaan. Memikirkan hal ini, saya mengeluarkan ponsel saya dan menelepon penanggung jawab umum Jiang Sidun. Halo, Tuan Ye. Ya, sudah lama tidak bertemu. Saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu.
Saya berjalan ke sudut yang sunyi dan berkata. Sistem langsung terkejut. Bagaimana bisa sudah lama tidak bertemu? Bukankah kita baru saja berbicara melalui telepon di alur cerita sebelumnya? Tetapi dia tidak berani membantah. Bukankah kita baru saja berbicara di adegan sebelumnya? Tetapi dia tidak berani membantah. Hanya bisa berkata dengan hormat, Tuan Ye, silakan bicara. Apakah Anda mengenal pemilik gedung komersial yang dijual? Saya ingin membeli satu, baik Tuan Ye. Sekalian, bolehkah saya bertanya apa saja persyaratannya? Pertama, harus berada di lokasi paling ramai di Modu. Kedua, semakin mahal semakin baik. Ketiga, sebaiknya sudah direnovasi dan belum dijual. Keempat, pencahayaan, ventilasi, keamanan, dan pemadam kebakaran harus baik. Kelima, saya ingin membeli, bukan menyewa. Itu saja. Pialang saham juga langsung menyetujui dan menutup telepon setelah saya online. Jika pialang saham ini mudah digunakan, di masa mendatang, saya bisa memberinya jabatan CEO perusahaan. Pukul 6 pagi keesokan harinya, mahasiswa baru tahun pertama yang masih tertidur dibangunkan oleh pelatih untuk pelatihan militer. Sementara saya terus tidur sampai jam 9. Adapun mengapa tidak tidur lebih lama, itu karena saya dibangunkan oleh telepon WeChat Shangguan Qianyu. Mahasiswa Ye, meskipun kamu tidak perlu mengikuti pelatihan militer. Tapi kamu sebagai ketua kelas. Hehe, sambil berkata aku tidak pantas, dia tidak mencabutnya. Apa bedanya ini dengan berdiri di lubang toilet dan tidak buang air? Shangguan Qianyu sedikit terdiam. Omong kosong apa yang kamu katakan? Siapa yang buang air? Kenapa kamu begitu menyebalkan? Aku terkekeh dan menggoda. Mungkinkah peri kecil tidak buang air? Aku tidak percaya. Kudengar peri kecil tidak hanya buang air, tetapi juga menambahkan jeda di tengah jalan, lalu memercikkan air ke pantat. Cih, cih, cih. Shangguan Qianyu terkejut dengan kata-kata ini dan linglung selama beberapa detik. Suara gigitan yang mengertakkan gigi, sedikit panik dan sedikit malu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar menyebalkan. Cepat datang, cuaca sangat panas. Sebagai ketua kelas, kamu harus membantuku meringankan beban. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon. Aku tampak tak berdaya. Kenapa dia mulai bermanja-manja saat berbicara? Di sisi lain, Shangguan Qianyu menutup telepon dengan malu dan marah. Wajahnya sedikit memerah. HMPH, orang jahat, kamu yang buang air. Seluruh keluargamu buang air. Tak lama kemudian, aku membawa setengah semangka dingin dan berjalan di depan setiap barisan pelatihan militer. Para siswa yang kepanasan dan terengah-engah menatapku dengan tajam. Tapi aku tidak memperhatikan detail ini. Sesekali aku menunjuk-nunjuk barisan dan berkomentar seolah-olah aku adalah pemimpin yang sedang meninjau. Ketika ada pelatih yang datang menendangku, aku selalu bisa menghindarinya dengan cerdik dan mengatakan bahwa kepala sekolah adalah pamanku. Jika kamu menyentuhku, aku akan memberitahu pamanku. Sekelompok pelatih yang kepanasan tidak berdaya tentang hal ini, terutama karena aku bersikap apatis. Setelah berkeliling lapangan, barulah aku tiba di barisan kelas 3 jurusan keuangan. Aku menepuk bahu Wang Jian dan berkata, "Bagaimana latihannya, Lawang?" Sudut mulut Wang Jian berkedut. "Ini adalah tempat latihan militer, harap mereka yang tidak mengikuti latihan militer beristirahat di pinggir." Aku terkekeh. Sepertinya para siswa yang lucu yang sedang berdiri tegak sangatlah lelah. Semangat untuk kalian semua. Latihan militer itu baik untuk kesehatan, terutama karena aku tidak perlu ikut latihan militer. Jika tidak, sebagai ketua kelas, aku akan berlatih bersama kalian. Aku sangat iri pada kalian. Para siswa langsung merinding bersamaan. Kenapa ada orang sebrengsek ini? Benar-benar tidak tahu malu. Kemudian aku datang ke sisi Shangguan Qianyu. Aku meraih tangannya dan bersiap untuk duduk. Shangguan Qianyu ditarik pergelangan tangannya olehku. Seluruh tubuhnya seperti ayam yang berdiri dengan satu kaki, lalu jatuh terduduk. Di rumput. Karena latar belakang identitasnya, tidak ada anak laki-laki yang berani mendekatinya selama ini. Apalagi kontak fisik yang dekat dengannya. 3 detik kemudian, dia seolah tersadar. Seluruh wajahnya memerah dengan kecepatan yang bisa dilihat mata. "Cepat lepaskan, hanya memegang tangan saja, apa kau belum pernah dipegang tangannya oleh laki-laki? Apa ini pertama kalinya?" Setelah selesai berbicara, aku dengan sangat alami menggenggam tangan kecilnya yang putih dan lembut. "Haha, bagaimana? Bagaimana rasanya digandeng?" Shangguan Qianyu terkejut dengan tindakanku ini. "Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan, ada banyak orang di lapangan, nanti dilihat." Aku terkekeh dan melepaskan tangannya. Kemudian berpura-pura terkejut dan berkata, "Kenapa? Kenapa jadi malu begini? Apa jangan-jangan karena ini kau jadi penasaran padaku, lalu jatuh cinta padaku?" "Jangan bilang begitu." Wajah Shangguan Qianyu memerah karena malu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan mencubit pinggangku dengan keras. "Sakit." Aku meringis kesakitan. Siapa suruh kau bersikap mesum? Siapa juga yang akan penasaran padamu? Siapa yang akan mencintaimu? Kau sedang bermimpi." Aku menyendok sesendok semangka dan memasukkannya ke dalam mulutku.
Aku mengunyahnya dengan nikmat dan berkata, novel dan drama televisi semuanya seperti ini. Jangan sampai kau jatuh cinta padaku. Mencintaiku tidak akan ada hasilnya. Kecuali kau bisa menggoyangkan tanganmu. Aku sudah punya pacar. Hehe. Shangguan Qianyu entah kenapa merasakan jantungnya seperti diremas. Dia sudah punya pacar? Hehehe. Apa yang sedang kupikirkan? Apakah dia punya pacar atau tidak? Apa urusanku? HMPH. Mana mungkin aku menyukainya? Siapa yang menyukainya? Dia anjing. Tepat ketika dia sedang melamun di dalam hatinya. Tiba-tiba aku menyendok sesendok semangka dan memasukkannya ke mulutnya. Apa yang sedang kupikirkan? Kenapa bengong begitu lama? Makan semangkanya, segar dan manis. Hanju, jangan dimuntahkan. Shangguan Qianyu menyipitkan matanya tajam, melihat sendok yang kupakai untuk mengambil semangka. Dan tanganku yang hendak memasukkannya ke mulutku, untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Benarkah? Apakah ini bisa dianggap sebagai ciuman tidak langsung? Shangguan Qianyu menatap mataku. Kamu, sudah lama. Kenapa kamu? Katakan saja enak atau tidak. Sini, makan lagi. Aku tersenyum tipis. Aku menyendok lagi dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah ada yang pertama, akan ada yang tak terhitung jumlahnya. Beri aku makan lagi. Tidak akan kuberikan lagi, hampir habis. Cepat beri aku makan. Aku masih ingin makan. Adegan ini membuat semua siswa terkejut. Pelayan Sanjian, yang sengaja meminta petunjuk, merasakan semacam dorongan untuk berlutut dan mengakui ayah. Tuan benar-benar dewa. Baru 2 hari. Dia sudah mendekati Shangguan Qianyu. Ini Shangguan Qianyu, loh, sesederhana itu? Tidak bisa. Aku harus mengakuinya sebagai ayah angkatku saat kembali. Aku harus mencatatnya di buku catatan kecil. Langkah pertama mendekati gadis adalah membeli semangka. Saat semua orang berbisik di bawah, para instruktur berteriak serempak. Latihan militer tidak serius, suka berbicara. Ya, semuanya, berdiri tegak selama 15 menit. Siapapun yang bergerak akan ditambah 1 menit. Saat semua orang meratap, saat itu dari kejauhan. Terdengar suara kecil berlari keluar. Tanpa perlu melihat dengan seksama, sudah tahu bahwa itu adalah Ye Ningsing, loli kecil yang kukenal kemarin. Kakak Qianyu. Ye Ningsing berlari ke sisiku dan secara alami menggandeng lenganku. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala kecilnya. Kenapa kamu datang ke sini? Aku hanya datang ke sini untuk melihat latihan militer. Sekalian bermain denganmu. Aku bertanya sambil tersenyum. Bukankah kamu juga mahasiswa baru? Kenapa kamu tidak ikut latihan militer? Ye Ningsing mengangkat kepalanya dengan bangga. Dengan tangan di pinggang, kepala sekolah adalah pamanku. Apa aku masih perlu ikut latihan militer? Kalau kakekku tahu, aku bisa celaka. Haha. Shangguan Qianyu di samping mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Kenapa kata-kata ini terdengar familiar? Saat itu, Ye Ningsing baru menyadari bahwa di sampingnya juga duduk seorang kakak perempuan yang sangat cantik. Kakak cantik, halo. Apakah kamu pacar kakak Qianyu? Shangguan Qianyu tampak sedikit bingung dan buru-buru melambaikan tangan. Bukan, aku bukan pacarnya. Mendengar itu, Ye Ningsing tersenyum manis. Ternyata bukan ya? Kalau begitu sepertinya aku masih punya sedikit harapan. Shangguan Qianyu melihat ke depan. Sosok kecil dan imut, tatapannya tanpa sadar beralih ke sepasang dada di depan. Lalu menunduk melihat miliknya yang lembut. Mungkinkah si brengsek itu menyukai tipe ini? Ye Ningsing tersenyum manis pada Shangguan Qianyu. Hanya saja senyum ini membawa sedikit aura membunuh, seolah berkata jangan perhatikan kakak Qianyuku. Mana mungkin Shangguan Qianyu takut pada gadis kecil? Dia langsung membalas dengan tatapan tajam, dadanya bahkan dengan provokatif maju. Gerakan ini langsung memberi Ye Ningsing serangan 10.000 ton. Aku merasa suasana di samping agak tidak beres. Aku menarik tangan kecil Ye Ningsing dan menariknya ke sisi lainku untuk duduk. Duduk manis di sini dan lihat mereka latihan militer. Ye Ningsing mengangguk patuh, lalu melihat semangka di pelukanku dan membuka mulutnya. Kak Qianyu. Aku juga mau makan. Aku melihat penampilan imut gadis kecil ini dan tersenyum penuh arti. Lalu aku mengambil sesendok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku juga mau makan. Shangguan Qianyu di samping. Entah saraf mana yang salah, dia juga mendekatkan kepalanya dan membuka mulutnya. Aku terdiam. Apa yang kamu ikut ramaikan? Tapi pada akhirnya aku tetap mengambil sesendok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah memberi makan yang kiri. Yang kanan juga membuka mulut kecilnya menunggu untuk disuapi. Ini membuatku berkeringat dingin. Aku sendiri bahkan belum makan. Adegan ini membuat teman-teman di sekitarnya kembali tercengang. Aku umpat. Apakah pria ini menyelamatkan galaksi di kehidupan sebelumnya? Bagaimana bisa dia memeluk kanan dan kiri? Wow. Gadis kecil itu sangat imut, dia benar-benar membuatku gemas. Terlihat seperti bajingan. Namun, adegan ini di mata Jin Youqian, hampir membuatnya terduduk di tanah. Saat ini, suaranya sedikit gemetar dan bergumam pada dirinya sendiri. Ya Tuhan, bagaimana bisa nona kecil ini datang ke Universitas Modu? Bukankah seharusnya dia berada di Kyoto?
Tidak, aku harus menghindarinya, tidak boleh membiarkannya melihatku. Ada apa dengan Lauye ini? Bagaimana dia bisa terpikat pada iblis kecil ini? Kakek buyut, belum pernah melihat nona kecil ini. Begitu penurutnya. Xiao Yitian melihat Jin Youqian di samping yang gemetar seperti saringan. Mau tak mau bertanya dengan ragu, Jin Lauer, ada apa denganmu? Dan apa yang kamu gumamkan sendiri? Mendengar itu, Jin Youqian baru menyadari, aku baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Aku sangat baik. Di bawah pohon besar, aku memasukkan suapan terakhir semangka ke dalam mulutku. Kemudian aku memasukkan sisa kulit semangka ke pelukan Ye Ningsing. Hati-hati. Pergi dan buang ke tempat sampah. Ye Ningsing mengangguk dengan patuh, lalu bangkit sambil memeluk kulit semangka. Dia berjalan menuju tempat sampah di kejauhan dengan gembira. Adegan ini membuat Jin Youqian curiga bahwa itu adalah halusinasi. Tepat ketika Ye Ningsing kembali ke tempatnya. Dua becak roda 3 memasuki lapangan olahraga saat ini. Ketika mereka melaju di depan barisan kelas 3 jurusan keuangan, mereka berhenti. Sopir turun dari mobil dan menurunkan semangka dan minuman dari mobil. Tidak diragukan lagi, semuanya didinginkan dengan es. Wang Jian berdiri dan berjalan menuju barisan karena barang yang aku pesan sebelum datang sudah tiba. Teman-teman, kalian sudah bekerja keras. Istirahatlah sebentar, makan semangka dan minum minuman. Setelah pelatihan militer, baik pagi maupun sore, kalian akan selalu bisa makan. Dan Jin Youqian ini. Ambil satu bungkus untuk setiap orang dan siapkan. Saat waktunya tiba, letakkan di bawah sol sepatu, itu akan jauh lebih nyaman. Para siswa kelas 3 jurusan keuangan saat ini semua sedikit terkejut, kemudian meledak dengan sorak-sorai. Aku pergi, ketua kelas memang ketua kelas. Aku, Wang Deva, akan menjadi ketua kelas ini. Ketua kelas sangat hebat. Sebelumnya, ketua kelas memeluk semangka di depanku dan melihatnya. Saat itu, aku mengutuk dalam hati dengan sangat buruk. Sekarang aku ingat-ingat, aku benar-benar bukan manusia. Para siswa kelas 3 segera berkerumun. Setiap orang memeluk semangka dan minuman dingin dan mencari tempat kosong untuk beristirahat. Wang Jian berdiri di samping. Tidak menghentikannya. Tepat ketika dia juga ingin mencari tempat untuk beristirahat, aku mengambil sebotol minuman dingin dan menyerahkannya. Instruktur Wang, minumlah dan istirahatlah. Lalu aku menunjuk ke becak roda 3 di samping dan berkata, ini untuk instruktur lain. Biarkan semua orang makan semangka dan istirahat. Mendengar ini, Wang Jian tersenyum kecil. Pemuda ini benar-benar pengertian. Adegan kelas 3 jurusan keuangan ini membuat yang lain di sekitarnya. Teman-teman sekelas yang masih menjalani pelatihan militer benar-benar hancur. Satu persatu merasa iri, cemburu, dan benci. Terutama teman-teman perempuan di kelas. Terlebih lagi, mereka menatap punggung tampan di kejauhan dengan mata penuh bintang dan meneteskan air liur. Aduh. Aku benar-benar iri pada para siswa kelas 3 jurusan keuangan. Aku sangat iri karena mereka memiliki ketua kelas yang baik. Sama-sama ketua kelas. Mengapa perbedaannya seperti jurang pemisah? Mungkinkah ini ketua kelas dari keluarga orang lain dalam legenda? Kemudian aku membawa kedua gadis itu ke posisi 3 teman sekamarku. Aku melihat Jin Youqian bersembunyi di belakang, menundukkan kepalanya, dan bertanya dengan pakaiannya. Lau Jin, mengapa kamu bersembunyi sejauh ini? Apakah kamu tidak enak badan? Mengapa kamu gemetar seperti saringan? Haha. Hehe, aku baik-baik saja. Jin Youqian menoleh. Memperlihatkan ekspresi yang lebih buruk dari menangis, lalu melihat ke arah Ye Ningsing yang berdiri di sampingku. Sedikit condong ke arahnya. Ye. Dia belum selesai berbicara. Sudah dibalas oleh tatapan tajam Ye Ningsing. Saat itu, Gu Xiang menelepon, setelah menyapa. Aku pergi ke samping untuk menjawab, halo, Tuan Ye, tadi malam saya bertanya-tanya. Akhirnya menemukan gedung perkantoran yang sesuai dengan Anda. Terima kasih. Ceritakan. Gedung perkantoran ini adalah properti pribadi Shangguan He dari salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Shangguan. Karena ada beberapa masalah dengan dana di belakang. Jadi ada niat untuk menjual. Ketika mendengar nama Shangguan He, aku tanpa sadar melihat ke arah Shangguan Qianyu yang berdiri di kejauhan. Sudut mulutku sedikit terangkat, berapa harganya? Harga awal Shangguan He adalah 17,5 miliar. Tetapi karena perkenalan saya memberi Anda diskon 500 juta. Oke. Mari kita serahkan kontrak di Hotel Kyoto pukul 6 malam ini. Anda sampaikan. Ini membuat Gu Xiang bingung. Tuan Ye, tidakkah Anda ingin melihat gedung perkantoran itu terlebih dahulu sebelum memutuskan? Aku berkata dengan singkat 3 kata. Tidak perlu. Baiklah, saya akan menyampaikan pesan Anda kepada Tuan He. Sebagai ketua kelas, saya juga harus mengurus siswa. Gak ada apa-apa lagi kan? Mendengar ini, Gu Xiang langsung tercengang. Ketua kelas? Mengurus? Siswa? Bukankah, Kak, yang lebih penting dari mengurus siswa adalah bisnis ratusan miliar? Dari mana datangnya tuan muda kaya ini? Gedung perkantoran senilai ratusan miliar dibeli begitu saja? Lebih cepat dari saya berbelanja sayur di pasar?
Aku menutup telepon dengan hati sangat gembira. Hehehe. Kali ini dengan mudah bisa mendapatkan jutaan poin. Sungguh hebat. Siang hari aku tidak berencana pergi ke lapangan, terus melihat teman-teman sekelas yang lucu latihan militer. Pertama, siang hari sangat panas. Kedua, siang hari berencana pergi ke bank, berencana membuat beberapa kartu hitam atau apapun. Terlalu banyak yang perlu menggunakan transfer di masa depan. Terlalu merepotkan untuk selalu menggunakan transfer rekening. Lalu aku berkata kepada Shangguan Qianyu, "Guru, tidak pergi ke lapangan siang ini? Apa yang akan kamu lakukan siang ini? Pergi menggoda gadis? Kamu pergi atau tidak?" "Tidak pergi." "Tidak pergi ya sudah. Kenapa marah?" "Kenapa? Cemburu? Mana ada hantu yang cemburu padamu?" "Bohong. Aku akan berbicara dengan ayahmu tentang bisnis bernilai puluhan miliar." "Cih, aku tidak percaya." "HMPH, aku merentangkan tanganku. Kenapa sekarang jujur pun tidak ada yang percaya?" Jam 4 sore, aku berdandan sedikit rapi, lalu memakai jam tangan Vacheron Constantin 001P dan keluar. Saat aku menyalakan mobil dan bersiap untuk pergi, sesosok bayangan hitam melesat keluar dari semak-semak. "Yeling." Serigala abu-abu datang. Ye Lingsing menunjukkan gigi taringnya, meraung dengan keras. Aku langsung speechless. "Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu bersembunyi di semak-semak?" Ye Lingsing membuka pintu mobil. Melompat ke kursi penumpang dan terkikik, "Kakak Qianyu, bukankah kamu bilang kamu akan keluar sebelumnya? Aku sudah menunggu di sini untuk beberapa waktu." "Kakak Qianyu, kamu mau kemana?" "Keluar untuk membicarakan bisnis ratusan miliar." Ye Lingsing menatap wajah tampanku dengan mata berbinar. "Wah, Kakak Qianyu, kamu hebat sekali. Ternyata pergi untuk membicarakan bisnis ratusan miliar." "Wang Deva, bukan begitu. Kamu langsung percaya?" Dalam hatiku aku bertanya-tanya, apakah pikiran gadis kecil ini begitu sederhana? Atau dia tidak punya konsep tentang ratusan miliar? Jika Jin Youqian tahu apa yang kupikirkan, dia pasti akan memberiku 666 jempol besar. Sederhana? Bukan, sobat. Mau lihat lagi apa yang kamu katakan? Tidak lama kemudian, kami tiba di Ban Asia Timur, ban terbesar di pusat kota iblis. Ban ini hanya melayani pelanggan dengan aset di atas 100 juta, sehingga memiliki kartu Ban Asia Timur menjadi daya tarik tersendiri di kalangan orang kaya. Saat itu, seorang staf ban berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan, Anda ingin melakukan transaksi apa?" "Saya ingin membuat kartu. Bisakah Anda memanggil kepala cabang Anda keluar?" Saya menjawab dengan sopan. "Itu, Tuan, kepala cabang kami sedang sibuk. Jika Anda ingin membuat kartu, saya bisa membantu Anda." Saya tahu apa yang saya katakan agak mendadak. Sambil tersenyum berkata, "Bagaimana kalau Anda memberi saya nomor telepon kepala cabang Anda? Saya akan meneleponnya sendiri. Saya yakin dia akan datang." "Itu, Tuan." Staf bank sedikit canggung. Baru saja hendak berbicara, suara paruh baya menyela. "Hehe." Bahkan kepala keluarga kelas 1 di kota iblis pun bersikap hormat kepada Zuo Shen. "Kamu, anak kecil yang belum kering ingus, juga ingin bertemu dengan kepala cabang Zuo Shen?" Yang berjalan mendekat adalah seorang pria paruh baya botak berusia sekitar 40 tahun. Di sampingnya ada seorang pria muda yang mengenakan dasi. Dia juga menimpali dengan wajah menjilat, "Tuan Jiang benar. Anak kecil, hanya denganmu kau ingin bertemu dengan direktur kami? Mimpi di siang bolong apa yang sedang kau buat?" Saat ini, Ye Mingxing yang berdiri di samping tidak senang. "Kalian berdua menggonggong seperti anjing apa? Terutama kau paman botak, sudah jelek, mau menakuti siapa? Cepat kembali dan pakai topeng." Dari mana gadis kecil berambut kuning ini datang? Orang dewasa sedang berbicara, anak kecil tidak boleh menyela. Tidak punya sopan santun. Ini kata pria di samping. "Tuan Jiang, jangan marah. Biar saya yang urus." Kemudian melihat ekspresi petugas ban itu, biasa saja. "Xiao Bing, apa yang akan kau lakukan?" "Iya. Peraturan ban adalah orang asing harus diverifikasi modalnya terlebih dahulu. Sudah kau periksa belum?" "Belum." "Saya." Xiao Bing tahu dia salah. Setelah pemimpin regu, mendengar itu, dia memarahi. "Menerima tamu tanpa verifikasi modal? Kau tidak ingin pekerjaan ini lagi? Apa maumu? Anjing mau mengurusnya? Apakah mereka pantas? Dari mana anak kecil ini datang? Cepat pergi." Wajah Wen Yan menjadi dingin. Tanpa basa-basi, dia menampar wajah pemimpin regu. "Lain kali berbicara, ingat untuk berbicara dengan baik. Ini adalah pelajaran kecil untukmu. Kau berani memukulku? Satpam, satpam." Pemimpin regu, melambaikan wajah kanannya yang bengkak seperti kepala babi sambil berteriak. Dia menatapku dengan sedikit ketakutan, tetapi aku tidak memperhatikannya. Langsung mencari pemegang saham untuk meminta nomor telepon Direktur Ban Asia Timur. "Halo, siapa ini?" Suara di seberang sangat muda. "Nama saya Ye Qianyu. Datang temui saya di bank dalam 3 menit." Setelah selesai berbicara, aku menarik tangan kecil Ye Mingxing dan mencari tempat duduk. Saat ini, Zuo Shen Wenyan di kantor di lantai atas. Sangat terkejut.
Aliansi membalik halaman terakhir dari file rahasia. Ketika melihat tidak ada data apapun di atasnya. Tertulis sebaris kata dan sebuah foto. Pemegang kartu emas paling misterius. Nama, Ye Qianyu. Bersen dingin berkeringat deras. Aliansi menyimpan dokumen rahasia dan berlari ke bawah dengan kecepatan tercepat. Di sisi lain, Su, pemimpin regu, melihat satpam yang dipanggilnya datang terlambat. Tidak bergerak dan langsung memarahi. Cepat pukul dia. Apa yang kalian lakukan? Kalian para pemalas. Tidak ingin bekerja lagi? Su, pemimpin regu, kami tidak punya hak untuk memukul orang. Tugas kami adalah melindungi dan menjaga ketertiban. Aku tersenyum kecil dan ingin mengambil uang. Tetapi setelah meraba-raba saku, aku tidak punya uang sepeser pun. Xiao Xinxin, punya uang tunai? Ada. Untuk kakak Qianyu. Ye Mingxing mengangguk, lalu mengeluarkan setumpuk uang tunai tebal dari tas kecilnya. Diperkirakan ada lebih dari 20.000. Sial. Bagaimana bisa uang tunai sebanyak ini muat di saku sekecil ini? Dan, mengapa kamu membawa uang tunai sebanyak ini? Tanpa berpikir panjang, aku mengambil uang tunai itu dan memberi isyarat kepada Mandor Su. Mandor Su berjalan mendekat dengan bingung. Sebelum dia sempat berbicara, terdengar suara tamparan keras. Separuh wajahnya membengkak dengan jelas. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Sekarang kedua sisinya simetris. Satu tamparan bernilai 10.000, ini biaya pengobatanmu. Setelah mengatakan itu, aku langsung melemparkan 20.000 itu ke tubuh Mandor Su, lalu melirik jam tangan di pergelangan tanganku dan berjalan ke arah kapten keamanan, menepuk bahunya dan tersenyum tipis. Tunggu 1,5 menit lagi. Setelah itu, kami akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, aku kembali duduk di kursi dan mulai menonton video pendek. Ketika hanya tersisa 10 detik terakhir, aku mematikan ponselku dan bersiap untuk menarik Ye Mingxing pergi. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tuan Ye, mohon tunggu. Melihat orang yang datang, CEO bermarga Jiang itu segera menunjukkan senyum menjilat. Berjalan mendekat dan mengulurkan tangan, dia berkata, haha, ternyata kepala cabang Iden. Angin apa yang membawamu ke sini? Namun, Iden bahkan tidak melirik CEO bermarga Jiang, langsung melewatinya dan berjalan ke samping, meninggalkan CEO Jiang dalam posisi berjabat tangan yang sangat canggung. Melihat orang yang datang adalah kepala cabangnya, Mandor Su segera berlari ke depan Iden dan mengeluh, Kepala cabang Iden, Anda harus membela saya. Anak ini datang ke bank kami untuk membuat kekacauan, dan dia bahkan memukul saya seperti ini. Iden menatapnya dengan bingung. Kamu siapa? Mandor Su meratap, kepala cabang Iden, saya Su kecil. Mendengar itu, Iden pertama-tama melirikku yang tampak kesal, lalu melirik Mandor Su, dan langsung menyadari bahwa situasinya buruk. Segera, 2 tamparan keras dan 1 tendangan terbang langsung membuatnya terpental jauh. Tuan Ye, maafkan saya. Karyawan saya telah mengganggu Anda. Ini semua adalah kelalaian saya. Mohon maafkan saya. Apa? Kali ini, orang-orang di sekitar semua terkejut. Apa yang baru saja mereka lihat? Ini adalah kepala cabang Ban Asia Timur, bahkan kepala keluarga kelas 1 di kota Mo harus menyambutnya secara pribadi. Orang seperti itu benar-benar membungkuk dan meminta maaf kepada seorang pemuda. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah, apa yang akan aku katakan selanjutnya? Saya senang Anda bisa datang dalam 3 menit. Tapi saya juga sangat tidak suka dengan sikap kerja karyawan Anda. Saya mengerti, Tuan Ye. Saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Iten pertama-tama membungkuk dengan hormat, lalu mengangkat kepalanya. Dia menatap Mandor Su dengan wajah yang sangat muram. Mulai hari ini, kamu dipecat, dan saya akan memberitahu semua perusahaan di kota Mo. Kamu tidak perlu lagi berkeliaran di kota Mo. Begitu kata-kata itu keluar, Mandor Su mengabaikan rasa sakit di tubuh dan wajahnya. Merangkak dengan wajah menghadap bawah ke sudut kiri Zuosen sambil memeluk pahanya dan terus memohon ampun. Kepala cabang Iden. Mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Aku punya orang tua dan anak. Aku belum selesai berbicara, Iden menendang lagi. Aku juga akan membelahmu, jika kamu menyinggungku mungkin masih ada sedikit harapan. Tetapi orang yang kamu singgung, aku tidak mampu menyinggungnya. Seret dia keluar, selesaikan di sini. Iden menoleh dan melihat Jiang Yisen yang sudah berkeringat dingin. Melihat Iden menatapnya. Jantungnya melonjak tiba-tiba, lalu tertawa keras, itu. Kepala cabang Iden, ada urusan yang harus aku lakukan, aku pergi duluan. Dia baru saja berbalik dan hendak pergi, suara Iden tanpa sedikit pun kehangatan terdengar di belakangnya. Batalkan semua urusan Jiang Yisen dan batasi kamu untuk melunasi semua pembayaran dalam 3 hari. Jika tidak. Jiang Yisen ketakutan hingga berlutut dan terus bersujud. Kepala cabang Iden, mohon ampuni aku. Tetapi melihat Iden tidak bergerak, dia menoleh ke arahku yang menonton pertunjukan dengan mata dingin. Aku merangkak untuk bersujud dan berkata. Iden berkata maaf, tadi aku salah bicara, aku tidak tahu siapa kamu. Tolong anggap aku kentut saja. Aku menatap dengan tenang ke Jiang Yisen di tanah, seperti anjing mati. Seret dia keluar, agak memekakan telinga, lalu ketua tim keamanan bersama.
Satpam berpakaian jas melemparkannya keluar bersama-sama. Saat ini, Ye Mingxing yang duduk di kursi menundukkan kepalanya ke ponsel. Mengetik sepatah kata dengan cepat, beritahu wanita berbaju merah, ada seseorang bernama Jiang Yisen yang kepalanya botak dan matanya penuh amarah. Dan mulutnya tidak bersih, aku tidak suka, lumpuhkan dia. Setelah mengetik, dia menyimpan ponselnya, melompat-lompat datang ke sisiku, dan diam-diam menjadi adik perempuan yang manis. Setelah menyelesaikan urusan di sini, kami datang ke kantor Eden. Oke. Saatnya membicarakan hal yang penting, aku datang ke sini untuk membuat beberapa kartu hitam. Tidak masalah jika diselesaikan dalam setengah jam, kan? Tidak masalah, Tuan Ye. Ethan menepuk dadanya lalu. Melanjutkan berkata, kalau begitu, aku berani bertanya, Tuan Ye, bisakah Anda menyebutkan persyaratan spesifiknya? Aku berpikir sejenak, buat saja 20 kartu hitam, lalu 100 lembar kartu penyimpanan masing-masing 1 juta, 10 juta, 100 juta. Atur urutan kata sandi 000001, ingat tempelkan di belakang kartu. Sudah begitu saja, memikirkan keluarga dan teman-teman sendiri di masa depan, atau wanita yang membutuhkannya. Saya juga membuat beberapa kartu lagi. Baik, Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Ethan langsung mengangguk setuju tanpa penolakan karena siapapun yang memiliki kartu emas tertinggi, bahkan jika menginginkan seluruh ban Asia Timur, Ethan akan memberikannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Setengah jam kemudian, Ethan membawa setumpuk kartu tabungan dan buru-buru masuk ke kantor. Tuan Ye, semua kartu yang Anda proses ada di sini. Yang kuning adalah 1 juta, yang biru adalah 10 juta, yang merah adalah 100 juta, dan yang hitam adalah kartu hitam. Baik. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya pergi dulu jika tidak ada apa-apa lagi. Hati-hati, Tuan Ye. Anda dapat mencari saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Ethan dengan hormat mengirim tumpukan itu. Ekspresiku tidak normal. Aku harus berhubungan baik dengan pemuda ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk mendapatkan posisi sebagai pemimpin tim. Segera, dia menelepon untuk Anda, AZ. Singkirkan Suming dan Jiang Yixing. Di sisi lain, karena Ye Ningxing menyelinap keluar. Kartunya dibekukan, jadi aku langsung mengeluarkan kartu hitam dan melemparkannya padanya. Ini untukmu. Anda dapat menggesek kartu ini untuk apapun yang ingin Anda beli di masa mendatang. Setelah berbicara, saya menginjak pedal gas dan menuju ke Hotel Kyoto karena broker saham baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia dan Xiang Guanhe sudah menunggu saya di Hotel Kyoto. Melihat kartu hitam itu, Ye Ningxing di samping tidak terkejut atau menolak sama sekali, tetapi malah tersenyum dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Karena dengan statusnya, mendapatkan kartu hitam juga merupakan hal yang mudah. Tidak lama kemudian, diiringi deru mesin, sebuah mobil sport hitam perlahan melaju ke pintu masuk Hotel Kyoto dan kemudian berhenti di tempat yang paling mencolok. Aku yang tampan turun dari mobil. Berdiri di sana saja sudah menjadi fokus seluruh tempat. Broker saham telah melihat foto saya dalam dokumen, jadi dia segera tersenyum dan maju dengan hormat. Halo, Anda pasti Tuan Ye. Saya melihat pria parubaya di depan saya. Mengetahui bahwa orang ini seharusnya adalah broker saham, saya tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah eksekutif salah satu dari 4 keluarga besar di Modu, Xiang Guanhe. Tuan He, ini adalah orang yang saya bicarakan. Tuan Ye yang ingin mengakuisisi gedung kantormu, jangan lihat dia begitu mudah. Dia baru saja mengakuisisi 10% dari grup zombie kami. Wen Yan Xiang Guanhe juga sedikit terkejut. Hahaha, memang pantas menjadi muda dan menjanjikan. Di usiamu ini, aku masih minum dan bercanda dengan teman-teman. Setelah beberapa pujian bisnis, kami bersiap untuk masuk. Saat itu, sebuah suara gadis terdengar dari belakang, Kakak Yanyu, tunggu aku. Sepatu ini sangat sulit dipakai. Xiang Guanhe menoleh dan sudut mulutnya berkedut. Bukankah ini gadis kecil dari keluarga Ye di Kyoto? Mungkinkah pemuda ini adalah orang dari keluarga Ye di Kyoto? Tapi aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Mungkinkah dia anak haram seseorang? Tidak banyak berpikir. Kemudian kami tiba di kamar pribadi terbesar, Ye Qianyu. Apakah kamu yakin ingin mengakuisisi gedung kantorku itu? Tidakkah kamu ingin memeriksanya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan? Tidak perlu. Aku percaya Paman He, dan ini sangat direkomendasikan kepadaku oleh Direktur Gu. Tidak perlu diperiksa sama sekali. Baiklah, aku dan Direktur Gu awalnya mengatakan 17 miliar, tetapi sekarang melihat kamu sangat percaya padaku. Aku juga tidak bisa pilih kasih. Anggap saja menjalin pertemanan, aku jual gedung kantor ini seharga 16 miliar kepadamu. Melihat Xiang Guanhe mengeluarkan kontrak dan hendak mengubah jumlah di atasnya, aku merebut kontrak itu dan dengan cepat menghentikannya. Jangan sama sekali. Ikuti saja 17 miliar. Setelah berbicara, aku terus-menerus berkata dalam hati, sial, aku hampir kehilangan 100.000 poin.
Ada apa dengan orang-orang ini? Ini 10 miliar penuh, bukan 10 yuan, Azheng. Ye Qianyu, apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Chang Guanhe bertanya lagi dengan tidak yakin. Tidak perlu. Ikuti saja apa yang dikatakan sebelumnya. Jika Paman He merasa tidak enak. Sebenarnya aku masih memiliki satu hal yang ingin kukatakan padamu, yaitu masakan di hotel ini sangat sesuai dengan seleraku. Aku ingin mengakuisisinya. Aku tidak tahu apakah Paman He bersedia merelakannya. Chang Guanhe langsung menyemburkan tehnya. Ye Qianyu, apakah kamu tidak bercanda? Paman He, apakah menurutmu aku bercanda? Aku hanya merasa tempat ini enak dan dekat dengan sekolah kami. Anggap saja sebagai tempat makan. Aku sudah memeriksa bahwa hotel ini sekitar 3 miliar. Aku akan mengakuisisinya bersama dengan gedung kantor. Genapkan menjadi 20 miliar. Bagaimana menurut Paman He? Chang Guanhe berpikir sejenak dan berkata, Oke, saya setuju. Tidak lama kemudian, Chen Jin mengambil sebuah mesin mirip pos dan berjalan mendekat. Saya mengeluarkan kartu hitam dan memberikannya kepada Chen Jin. Chen Jin berkata, mohon transfer sejumlah uang. Baik, Tuan. Berapa yang ingin Anda transfer? 200 miliar, kataku dengan tenang. Nada bicaraku seperti menyebutkan 200 yuan dengan santai. Ah, Tuan, Anda bilang. Berapa? Saya mengulangi sekali lagi, 200 miliar. Sudut mata Chen Jin berkedut. Dengan sedikit gemetar, dia mengambil kartu hitam itu dan memasukkan angka di atasnya. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Dia memeriksa semuanya 10 kali. Karena takut tangannya akan gemetar dan menambahkan 1 nol lagi. Tuan, transfer sudah selesai. Silakan simpan ini. Chen Jin menyeka keringat di dahinya dan dengan hormat menyerahkan kartu hitam itu kepadaku. Jangan terlalu kaku. Selama kamu bekerja dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mulai sekarang, semua gaji karyawan digandakan. Terima kasih, Direktur Ye. Saya akan segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Chen Jin membungkuk dengan gembira, lalu dengan tergesa-gesa keluar dari ruang pribadi. Saat itu, suara sistem terdengar di benakku, ruang bawah tanah villa. Dokumen terkait telah disimpan ke dalam tas sistem. Selamat kepada host karena telah mendapatkan perusahaan keamanan malam. Semua personel perusahaan memiliki kesetiaan mutlak kepada host.